Ya, selamat pagi Bapak Ibu, guru-guru SMP baik maupun SMP. Saya lihat ada di daftar ada guru SMP juga yang ikut. Selain itu ada dosen, ada teman-teman dari komunitas juga yang lain. Terima kasih untuk perhatiannya Bapak Ibu atas acara ini ya Bapak Ibu ya. Jadi pagi hari ini Bapak Ibu kita akan mengadakan workshop penyegaran matematika yang isinya yang bagian pertama itu prakalkulus Bapak Ibu ya. Karena ini adalah workshop Bapak Ibu, jadi nanti tentu saja ada Bapak Ibu work-nya ya Bapak Ibu ya. Kalau nanti kita akan menyajikan matematikanya, nanti kita ada sesi khusus juga, kita akan bekerjanya ya Bapak Ibu ya. Nah, saya sendiri dari kelompok keilmu, jadi dari Fakultas Matematika FMIPA ITB itu ada berbagai kelompok keahlian. Salah satu kelompok keahlian atau kelompok keilmuannya itu adalah kelompok keilmuan analisis dan geometri. Ya Bapak Ibu ya. Saya sendiri Bapak Ibu kalau pengalaman mengajar, Bapak Ibu saya pernah 10 tahun Bapak Ibu mengajar di SMP Bapak Ibu. Kalau pengalaman SMA mungkin saya masih belum tahu ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi Bapak Ibu workshop hari ini Bapak Ibu dilatar belakangi oleh apa Bapak Ibu? Pertama adalah perkuliahan matematika di ITB. Bapak Ibu akhir-akhir ini perkuliahan matematika di ITB kami agak prihatin ya Bapak Ibu ya melihat di matematika ITB bahkan menggambar persamaan kuadratik X kuadrat Bapak Ibu, yang digambar itu persamaan garis Bapak Ibu. Persamaan garis. Jadi Bapak Ibu lalu Bapak Ibu kalau misalkan kita menyelesaikan ini ya Bapak Ibu ya. Ini Bapak Ibu. 2X ini sama dengan 3 misalkan Bapak Ibu. Nah, masih ada yang mengerjakan gini Bapak Ibu. 3 dikurangi 2 Bapak Ibu. Banyak juga Bapak Ibu yang ini 2 ditambah X sama dengan 5, maka X-nya itu adalah 5 dibagi 2 atau 5 dibagi minus 2 Bapak Ibu. Jadi itu bukan sesuatu yang kalau dulu ketemunya sedikit-sedikit Bapak Ibu, sebentar-sebentar gitu ya, beberapa aja. Sekarang itu lebih banyak Bapak Ibu. Lebih banyak. 2 kali X sama dengan 0, X-nya sama dengan 2 Bapak Ibu. Itu banyak. Dan kemampuan yang banyak Bapak Ibu, yang kurang itu adalah sama seperti yang dikatakan Pak Aep, yaitu terkait dengan geometri. Begitu soalnya menggambar, begitu soalnya interpretasi geometri, Bapak Ibu hampir sulit sekali, Bapak Ibu, sulit sekali. Nah, kita dari teman-teman kakak analisis geometri berbicara, karena memang kita ada pengabdian masyarakat juga, kita berbicara, kita berdiskusi bagaimana kalau misalkan kita mengadakan di area Bandung. Ya, teman-teman kemarin itu inginnya sih daerah Bandung yang selatan atau daerah Bandung yang agak lebih susah ya, misalkan di Bale Endah atau di mana yang bukan di pusat, yang bukan di pusat kota. Tapi akhirnya karena memang kita juga agak dari sisi waktu, akhirnya kita mengadakannya di sini. Kami mengundang Bapak Ibu semua hadir di sini, gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu, selain itu Bapak Ibu, selain itu nah, Bapak Ibu, bahwa matematika itu dipandang sebagai kumpulan formula dan perhitungan, Bapak Ibu. Saya ingat Bapak Ibu waktu saya sekolah SMP, Bapak Ibu, saya disajikan berbagai formula, Bapak Ibu. Berbagai formula. Kalau persamaan garis melalui 2 buah titik, formulanya ini, Bapak Ibu. Kalau formula garis diberikan 1 titik dan 1 buah kemiringan, formulanya ini Bapak Ibu. Kalau saya mempunyai garis, lalu ada yang mencari persamaan garis yang tegak lurus melalui titik yang lain, maka formulanya ini. Kalau yang paralel, formulanya ini Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya waktu itu nggak ngerti kemiringan itu apa, pokoknya ikutin saja gurunya. Dan guru zaman dulu kan rada strict ya Bapak Ibu ya, guru dulu rada strict. Kalau sekarang kan guru, ya sudahlah ngikutin kemauan anak gitu ya Bapak Ibu ya. Kalau zaman dulu kan tidak Bapak Ibu. Pernah suatu saat saya ingat ketika ini guru saya ngajar, anaknya bertanya, Pak menurut saya yang Bapak tulis kurang bagus. Tidak benar. Kenapa? Ya kurang benar aja gitu Pak.
langsung disuruh ke depan, wah digampar Pak, Bapak Ibu. Itu zaman dulu. Tapi kan jadi murid agak berbeda lah Bapak Ibu dengan yang zaman sekarang. Zaman sekarang kan kita lebih ini ya Bapak Ibu ya, lebih tidak seperti itu. Nah Bapak Ibu, lalu kelas di SMA Bapak Ibu, lalu di SMA. Bapak Ibu kalau Bapak Ibu masih ingat persamaan lingkaran. Nanti persamaan lingkaran garis singgungnya kalau lingkarannya di sana rumusnya ini. Kalau di sini rumusnya ini. Lalu persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat kalau diketahui akarnya kebalikan, formulanya ini. Kalau akarnya ini, formulanya ini. Waduh, jadi banyak sekali Bapak Ibu. Dan itu dulu saya menghafal Bapak Ibu. Menghafal. Jadi matematika itu hanya sekedar hafalan, tapi kita tidak tahu sebenarnya dari mata kuliah, dari matematika ini, bab ini, sebenarnya yang penting itu apa Bapak Ibu? Apa sebenarnya yang penting itu yang harus saya bawa pulang? Itu tidak ada Bapak Ibu. Karena selalu formula Bapak Ibu. Bahkan dulu waktu saya SMA Bapak Ibu, waduh Bapak Ibu. Seperti ini Bapak Ibu ya. Dulu saya waktu SMA kelas 3-nya Bapak Ibu. Nah ini modulnya kamu baca, minggu depan kita ujian. Gitu aja Bapak Ibu. Langsung latihannya. Nggak ada penjelasan, ini ngomong apa, fisika, saya paling kesel ya Bapak Ibu, fisika, diajarnya celah-celah, itu celah putih dengan celah hitam gitu, saya rada lupa, pokoknya yang celah-celah, lebar celahnya berapa, hubungannya apa, udah gitu, interpretasinya apa gitu sama sekali, seperti mengajarkan, ya ini harus gini gitu Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, kami merasa bahwa matematika itu seharusnya tidak seperti itu. Matematika itu seharusnya menjadi sarana berpikir dan sarana berkreasi. Gitu Bapak Ibu ya. Nah, yang akan kita tunjukkan sebentar lagi Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu saya akan mulai dari yang benar-benar standar untuk matematika Bapak Ibu mengenai bilangan real Bapak Ibu. Mengenai bilangan real ya Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu di bilangan real ini Bapak Ibu sudah tahu sejarahnya Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu punya waktu, baik sekali kalau Bapak Ibu menggali sejarah bilangan real. Itu cantik sekali Bapak Ibu. Cantik sekali. Bapak Ibu kita mulai dari yang namanya bilangan bulat positif Bapak Ibu. Bilangan bulat positif ada 1 gelas, 2 gelas, 3 gelas nanti direpresentasikan dengan bilangan 3. Ada 4 gelas direpresentasikan dengan bilangan 4. Gitu Bapak Ibu ya. Lalu 4 gelas diambil menjadi 2 gelas. 4 gelas diambil 2 gelas menjadi 2 gelas gitu. 4 gelas diambil 3 gelas menjadi 1 gelas. Lalu kalau 4 gelas dikurangi 4 gelas Bapak Ibu. Menjadi berapa? Menjadi nggak ada. Terus kalau nggak ada kok bisa jadi bilangan Bapak Ibu? Nah Bapak Ibu itu proses yang lama Bapak Ibu. Proses dari bilangan bulat positif Bapak Ibu, bilangan asli. 1, 2, 3, 4, lalu menjadi bilangan 0, Bapak Ibu itu prosesnya lama sekali. Bagaimana sesuatu yang tidak ada menjadi ada? Bapak Ibu. Kan 2 diambil 2 tidak ada. Kenapa bisa jadi ada? Gitu Bapak Ibu. Nah itu proses pemikiran yang panjang Bapak Ibu. Sampai orang berpikir, oh yang tiada itu bisa saya adakan. Adakannya menjadi angka 0 Bapak Ibu. Karena zaman dulu angka 0 itu hanya sebagai 10 jadi nolnya itu. Tapi tidak berarti 0 itu sendiri tidak berarti apa-apa Bapak Ibu. Kalau di bahasa Inggrisnya kita sebagai 10, 100, 0 itu hanya sebagai placeholder. Bukan tidak sebagai apa-apa, tidak sebagai benar-benar bilangannya 0 Bapak Ibu. Setelah 0 Bapak Ibu nanti ada bilangan negatif berkembang dan Bapak Ibu kalau Bapak Ibu tahu bilangan negatif bahkan sampai abad 17 sampai abad 18 orang itu tidak percaya bilangan negatif. Tahu tapi mungkin tidak terlalu relevan. Bapak Ibu tidak terlalu relevan. Makanya Bapak Ibu kalau melihat bagaimana proses mencari solusi dari persamaan kuadrat zaman dulu Bapak Ibu tahun 1600 1700 tidak melibatkan akar negatif Bapak Ibu. Tidak melibatkan akar negatif. Karena yang ada di dalam pikiran mereka benar-benar geometri Bapak Ibu. Benar-benar geometri. Tidak ada pemikiran yang lain Bapak Ibu. Ya, setelah itu baru masuk pecahan Bapak Ibu, 1 tongkat dibagi 2 maka saya punya setengah tongkat. Pertanyaannya, dengan adanya bilangan rasional apakah saya bisa memenuhi garis ini? Ternyata tidak cukup ya Bapak Ibu ya. Nanti kita membutuhkan sistem bilangan baru yaitu adalah bilangan irasional Bapak Ibu. Bilangan irasional ya. Jadi tidak lengkap. Ternyata begitu saya tambal dengan bilangan rasional, bilangan pecahan gitu,
ternyata sudah padat sekali, tapi ternyata tetap ada bolong-bolong. Nah, bolong-bolongnya dilengkapi nanti pada akhirnya dengan bilangan irasional, sehingga nanti yang kita sebut nanti bilangan real, itu adalah bilangan irasional ditambah dengan bilangan rasional gitu. Ya, Bapak Ibu ya, Bapak Ibu sudah tahu seperti itu. Nah, Bapak Ibu, tentu saja Bapak Ibu bukan hanya sekedar itu, jadi Bapak Ibu matematika itu menurut saya, kalau Bapak Ibu punya kesempatan untuk belajar sejarahnya, menurut saya akan baik sekali ya. Karena Bapak Ibu ketika belajar sejarahnya itu, Bapak Ibu belajar bagaimana orang itu berpikir, Bapak Ibu. Bagaimana perkembangan pemikiran orang. Dari awal yang konkret, menjadi sesuatu yang abstrak, menjadi yang lebih abstrak lagi, Bapak Ibu. Gitu ya Bapak Ibu ya. Dan ini, nah yang ini sedikit logika Bapak Ibu. Yang pertama yang, ini adalah yang namanya kebenaran Bapak Ibu. Bapak Ibu hati-hati Bapak Ibu, yang namanya matematika itu berbeda dengan IPA Bapak Ibu. Science Bapak Ibu. Beda. Makanya kalau Bapak Ibu lihat matematika dan ilmu pengetahuan alam Bapak Ibu. Karena matematika itu naturnya berbeda Bapak Ibu. Matematika itu berdasarkan kebenaran yang nanti pada akhirnya Bapak Ibu sudah tahu aksiomatik. Ada pernyataan yang dianggap benar tanpa perlu dibuktikan. Semuanya itu pembuktiannya itu berdasarkan yang kita sebut nanti pada akhirnya aksioma Bapak Ibu. Jadi semuanya ini. Kalau di ilmu pengetahuan alam tidak Bapak Ibu. Begitu ada penemuan baru, oh ternyata teori ini salah. Jadi nanti ada pembaruan lagi. Matematika itu tidak seperti itu Bapak Ibu. Itu berdasarkan kebenaran Bapak Ibu. Nah udah gitu yang perlu lagi Bapak Ibu, mungkin kita di bahasa Indonesia tidak terlalu Bapak Ibu, yaitu mengenai kuantor Bapak Ibu. Kuantor. Untuk setiap, untuk suatu Bapak Ibu. Setiap orang di tempat ini berkacamata. Setiap orang di tempat ini berkacamata. Bagaimana kamu membuktikannya? Ya, kamu ambil sembarang, buktikan bahwa dia memang berkacamata. Gitu ya Bapak Ibu ya. Kuantor ini penting sekali Bapak Ibu. Penting sekali. Jadi nanti Bapak Ibu, bagaimana membuktikan bahwa tidak semua orang di sini berkacamata? Apakah saya harus buktikan setiap orang di sini tidak berkacamata? Bukan Bapak Ibu. Nah, itu nanti terhubung dengan negasi dari sebuah pernyataan Bapak Ibu. Dan itu adalah suatu bagian integral yang penting dari matematika. Dan karena matematika itu Bapak Ibu terhubung dengan apa Bapak Ibu? Bahasa. Bahasa. Maka ketika Bapak Ibu matematikanya bagus, seharusnya bahasanya itu harus menunjang Bapak Ibu. Bahasanya itu harus menunjang. Nah, negasi dari pernyataannya Bapak Ibu. Jadi untuk membuktikan tidak benar bahwa semua orang di sini berkacamata Bapak Ibu, tidak perlu saya buktikan setiap di sini tidak berkacamata. Cukup saya ambil satu, ada yang tidak berkacamata, itu sudah membuktikan pernyataan Bapak Ibu. Dan itu bukan hanya di matematika Bapak Ibu. Itu di seluruh kehidupan kita Bapak Ibu. Buktikan bahwa di sini. Nah, Bapak Ibu kadang-kadang di masyarakat kita itu semua orang di sini nilainya 90 ke atas. Tapi yang dimaksudkan itu apa Bapak Ibu? 99%. Nah, pada akhirnya bukan Bapak Ibu. Itu bukan seperti yang kita maksudkan di dalam matematika. Matematika itu kalau ngomong semua itu betul-betul semua 100% Bapak Ibu. Gitu ya Bapak Ibu. Sehingga ketika Bapak Ibu berkata-kata di dalam kelas itu sangat-sangat penting untuk Bapak Ibu berbahasa dengan benar. Berbahasa dengan benar. Gitu ya Bapak Ibu ya. Lalu ada yang namanya konjungsi Bapak Ibu. Konjungsi itu dan, itu Bapak Ibu. Kalau di dalam ininya ada irisan Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu suatu saat saya jalan-jalan, Bapak Ibu saya jalan-jalan. Lalu saya menemukan spanduk bertuliskan gini. Jika kamu mengalami perlakuan tidak adil, ya kira-kira gini ya. Kamu mengalami perlakuan tidak adil dan kamu dikasari, maka hubungi ini, Bapak Ibu. Jika kamu mengalami perlakuan tidak adil dan kamu dikasari, kamu hubungin. Artinya apa, Bapak Ibu? Harus dua-duanya baru melapor. Kalau satu itu jangan, Bapak Ibu. Nah, yang seperti itu, Bapak Ibu. Yang seperti itu terjadi di masyarakat kita itu, padahal di matematika itu nggak boleh seperti itu, Bapak Ibu. Dan bukan hanya di matematika, kalau Bapak Ibu belajar pasal-pasal hukum juga seperti itu. Ketika Bapak Ibu ngomong dan itu harus memenuhi kedua buah kondisi itu, Bapak Ibu. Nah, jadi di matematika itu Bapak Ibu harus mau nggak mau terjun ke dalam bahasanya. Harus hati-hati sekali Bapak Ibu di dalam bahasanya. Gitu ya Bapak Ibu ya. Dengan cara yang sama Bapak Ibu tentang disjungsi. Bapak Ibu disjungsi kata atau itu. Nah, kata atau di matematika Bapak Ibu kita menggunakan disjungsi inklusif Bapak Ibu. Ketika saya ngomong atau itu A atau B, bisa A, bisa B, bisa keduanya Bapak Ibu.
Beda sekali Bapak Ibu yang misalkan kamu nilai kemarin gimana ya? Maksudnya beda yang hanya boleh salah satunya Bapak Ibu ya. Itu yang biasanya kita sebut disjungsi eksklusif. Tapi yang di matematika kita pakainya Bapak Ibu disjungsi inklusif. Kecuali dalam kasus-kasus khusus ya Bapak Ibu ya. Nah, udah gitu ada yang namanya implikasi Bapak Ibu. Implikasi juga Bapak Ibu di bahasa Indonesia harus hati-hati sekali Bapak Ibu. Harus hati-hati sekali ya. Jika kamu lulus, kamu dapat hadiah Bapak Ibu. Kalau kamu nggak lulus, kamu nggak dapat hadiah. Itu bukan implikasi Bapak Ibu. Itu yang akan kita sebut nanti pada akhirnya biimplikasi Bapak Ibu. Jika kamu lulus, kamu dapat hadiah. Kalau kamu nggak lulus, ya bisa dapat hadiah, bisa nggak dapat hadiah. Itu seharusnya implikasinya. Jadi harus hati-hati Bapak Ibu. Mungkin untuk tingkat SMP, kebanyakan pernyataan matematika itu adalah biimplikasi. Tapi secara umum itu tidak Bapak Ibu. Di SMA itu tidak demikian Bapak Ibu. Kalau saya punya X-nya positif, maka X kuadratnya positif. Apakah kebalikannya berlaku? Tidak Bapak Ibu. Harus hati-hati sekali Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu harus membedakan antara nanti, Bapak Ibu juga harus ngomong kepada siswa, nah kalau sebenarnya ketika kamu ngomong itu artinya implikasi atau biimplikasi. Harus hati-hati sekali. Harus hati-hati sekali. Karena matematika itu strict. Ketika kamu ngomong A itu artinya A. B itu artinya B. Tidak mempunyai arti lain. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, dan kontrapositifnya Bapak Ibu ya. Kalau kamu naik kelas, kalau kamu lulus, nanti kamu dapat hadiah. Kalau kamu nggak dapat hadiah, pasti kamu nggak lulus. Karena kamu nggak lulus. Gitu ya Bapak Ibu ya. Dan ini menjadi fondasi dari matematika, pembuktian-pembuktian yang seperti itu Bapak Ibu. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, setelah dari logika, Bapak Ibu, kita masuk ke yang namanya persamaan Bapak Ibu. Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu masih ingat, ada yang namanya aksioma ya Bapak Ibu ya. Kalau bagaimana kamu tahu ini sama dengan ini? Oh, karena ini. Bagaimana kamu tahu ini sama dengan ini? Oh, karena ini. Bagaimana kamu tahu ini? Oh, karena ini. Sampai suatu saat Bapak Ibu itu sudah tidak bisa ngomong lagi, ini karena apa? Nah, Bapak Ibu, ini yang kita anggap sebagai aksiomanya Bapak Ibu. Pernyataan yang dianggap benar tanpa perlu dibuktikan, Bapak Ibu. Ya, aksiomanya yang seperti ini. Kalau Bapak Ibu senang kuliah lanjutan, Bapak Ibu nanti di kuliah di sini, Bapak Ibu di S2 pengajaran mungkin atau di S2 ini, Bapak Ibu. Ini bukan aksioma, Bapak Ibu. Nanti aksiomanya ada yang lebih atas lagi, Bapak Ibu. Tapi kita di SMA, ya ini sebagai aksioma saja, Bapak Ibu. Gitu ya. Ini yang kita anggap benar tanpa perlu dibuktikan. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu yang nomor 1 ini, Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu mungkin ini kan bukannya sesuatu yang mudah saja. Betul Bapak Ibu. Tapi keponakan saya, Bapak Ibu. Keponakan saya. Bapak Ibu kalau 5 tambah 9. Nah, dia yang lakukan gini. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Tapi dia nggak tahu. Kalau dia tahu 5 tambah 9, 9 tambah 5, dia akan mulai dari 9. 10, 11, 12, 13, 14, Bapak Ibu. Itu sesuatu yang sesimpel itu, anak-anak SD itu harus tahu, Bapak Ibu. Bagaimana kamu menjumlahkan dua buah bilangan itu persis sama. Sehingga dia tahu yang mana yang lebih cepat untuk menghitung, Bapak Ibu. Itu sesuatu yang, kan ini cuma terkenal, cuma simpel saja, Bapak Ibu. Tapi ini penting sekali, Bapak Ibu. Penting sekali. Bahwa X kali Y sama dengan Y kali X, Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu dari mana ini? Bapak Ibu ingat, ketika kita bicara dengan perkalian, Bapak Ibu, yang ada dalam pikiran orang zaman dulu adalah apa, Bapak Ibu? Adalah apa, Bapak punten? Melipat gandakan. Bagus ya, Bapak Ibu. Ya, melipat gandakan. Ada ide yang lain, Bapak Ibu, selain melipat gandakan? Menjumlahkan ya, bagus Bapak Ibu. Jadi ada mengalami penjumlahan berulang gitu ya Bapak Ibu ya, bahwa 2 tambah 2 tambah 2 sama dengan nanti 3 ditambah 3 gitu Bapak Ibu ya. Tapi Bapak Ibu bisa saya lihat dari kacamata lain Bapak Ibu. Yaitu X kali Y itu ada kalau X dan Y itu bilangan bulat. Saya melihatnya sebagai ini Bapak Ibu. 3 kali 2 itu harus sama dengan 2 kali 3. Ini adalah sesuatu yang sama, Bapak Ibu. Karena saya menghitung luas yang sama. Dan ini bisa diajarkan ke anak SD, Bapak Ibu. Bahwa 2 kali 3 dan 3 kali 2 itu sama. Ya, kamu lihat. Karena ini kita bicara selalu tentang luas, Bapak Ibu. Luas, Bapak Ibu. Perkalian dua buah bilangan yang ada di dalam pikiran orang zaman dulu, yang mengenai luas.
Salah satunya secara geometri ya. Boleh juga memang pengulangan seperti itu Bapak Ibu, tapi salah satu yang bisa dilakukan adalah menggunakan konsep luas ini Bapak Ibu ya. Lalu Bapak Ibu untuk setiap X bilangan real X dan Y dan Z berlaku sifat yang kedua yaitu sifat komutatif Bapak Ibu. Sifat komutatif terhadap penjumlahan maupun terhadap perkalian. Saya bisa menjumlahkan yang depan dulu kalau saya ada tiga bilangan. Boleh saya menjumlahkan yang belakang dulu? Boleh. Hasilnya itu sama saja Bapak Ibu. Ya, persis Bapak Ibu. Kalau di perkalian Bapak Ibu yang harus anak-anak bayangkan bagaimana Bapak Ibu? Bapak Ibu bisa melihat sebagai dengan cara yang sama volume Bapak Ibu. Volume balok 2, 3, 4. Kalau Bapak Ibu putar-putar 3, 4, 2, 2. Itu hasilnya volumenya akan sama saja Bapak Ibu. Gitu ya Bapak Ibu ya. Lalu nanti, nah ini Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu akan lihat latihan. Ada bilangan real 0, sehingga berlaku untuk setiap bilangan. Ya Bapak Ibu ya, ini kuantor. Ada bilangan 0 untuk setiap X, atau untuk setiap X ada bilangan 0. Itu hati-hati sekali Bapak Ibu. Hati-hati sekali Bapak Ibu. Untuk setiap istri ada suami, atau ada suami untuk setiap istri Bapak Ibu. Ya bisa dua-duanya ya Bapak Ibu. Bisa dua-duanya ya Bapak Ibu. Tapi hati-hati Bapak Ibu. Kalau untuk setiap istri ada suami, setiap istri ada suaminya sendiri. Tapi ada suami untuk setiap istri, berarti dia apa Bapak Ibu? Istrinya banyak ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, ini yang seperti ini itu anak-anak harus jelas antara kuantor untuk setiap atau ada. Ada untuk setiap gitu ya Bapak Ibu ya. Ini harus jelas Bapak Ibu. Dengan cara yang sama yang ke-5 dan ke-6 ini adalah inverse. Biasanya kita sebut di SMP SMA biasanya kita sebut lawan dan kebalikan. Kalau Bapak Ibu mengajar SMP SMA, yang nomor 5 itu sifat ada lawannya. Kalau 5 ada lawannya sehingga dia akan menjadi 0. Kalau yang sifat yang berikutnya 6 adalah kebalikannya. 7 ada kebalikannya seperti 7, 9, 1 gitu ya. Dan yang 7 untuk setiap bilangan real X tambah Y berlaku ini. Nah, Bapak Ibu bisa lihat mudah sekali saya membayangkan sifat distributif itu Bapak Ibu. Itu bentar, sifat terakhir itu kita sebut sebagai sifat distributif. Gitu ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu tinggal melihat ini Bapak Ibu, ketika saya punya ini 2 kali 2 ditambah Bapak Ibu ini 2 dikali 3, maka luas totalnya menjadi apa Bapak Ibu? Menjadi 2 kali 5 gitu ya Bapak Ibu. Bapak Ibu. Dan ini langsung kelihatan, oh kalau saya jumlahkan menjadi ini. 2 kali 3 tapi menjadi 2 dikali dengan 2 tambah 3 gitu Bapak Ibu. Gitu Bapak Ibu ya. Dan ini mudah sekali anak-anak, secara khusus untuk anak-anak SMP gitu ya Bapak Ibu ya. Untuk anak-anak SD juga kalau dia sudah mengerti konsep luas, ini menjadi sesuatu yang sangat mudah sekali. Tentu saja ini pada akhirnya kita perumum untuk bilangan negatif, untuk bilangan rasional, untuk bilangan irasional yang seperti itu Bapak Ibu ya. Nah ini Bapak Ibu, aksioma operasi bilangan ini sangat penting Bapak Ibu. Ketika saya berhadapan dengan yang ini Bapak Ibu, 2 dikali X sama dengan 5. Maka X-nya itu adalah 5 dikurang 2, Bapak Ibu. Yang dikurang 2, Pak. Oh, maksudnya anak-anak ngomongnya 5 dikurang 2. Jadi 2 kali X sama dengan 5. Maka X-nya itu, 5-nya itu pindah ruas menjadi, 2-nya pindah ruas menjadi 5 dikurang 2, Bapak Ibu. Saya selalu berpatokan pada ini, Bapak Ibu. Menyelesaikan persamaan, Bapak Ibu. Gimana Pak? Kan ini pindah ruas dari plus menjadi negatif Pak. Jadi 2 plus X. Enggak, jadi X saja Pak. Saya salah ya Pak? Oh, ini anak-anak melakukan kesalahan seperti ini. Anak-anak melakukan kesalahan, maaf Bapak Ibu. Anak-anak biasanya di kelas saya Bapak Ibu, dulu waktu SMP, walaupun dan di ITB, Bapak Ibu. Ada juga yang melakukan kesalahan ini, Bapak Ibu. Bapak Ibu mungkin mengeluhkan ada yang tidak bisa menjumlahkan pecahan. Di ITB juga ada, Bapak Ibu. Ya, tapi nggak banyak. Tapi ada, Bapak Ibu. Kalau menjumlahkan pecahan masih wajar ya, Bapak Ibu ya. Mengalihkan pecahan nggak bisa, Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa bayangkan, Bapak Ibu.
Ya, tapi itu singkat cerita. Nah, Bapak Ibu 8X tambah 4, 1 tambah 4, Bapak Ibu harus benar-benar minimal Bapak Ibu. 1 kali dalam pembelajaran Bapak Ibu. Setelah mengenalkan aksioma itu, Bapak Ibu, ini Bapak Ibu. Ya, ini Bapak Ibu. Jadi, setelah ini, nanti setelah ini, begitu Bapak Ibu sudah selesai, 1 minggu atau 1 pertemuan setelah ini, baru 8X itu kan 1 minus 1 menjadi 0, menjadi 4 minus 1. Nah, ini pindah ruas. Jadi Bapak Ibu jangan terlalu cepat. Saya ingat waktu itu Pak Iwan ngomong ini. Bapak Ibu, musuh dari mengerti matematika adalah apa Bapak Ibu? Buru-buru Bapak Ibu. Buru-buru. Bapak Ibu pengen cepat sampai ke sana. Cepat sampai ke sana Bapak Ibu. Tapi begitu dilihat di hasil anak-anaknya, waduh Bapak Ibu. Waduh, Bapak Ibu, ya, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, dengan cara yang sama, Bapak Ibu harus ini, Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau ini apa, Bapak Ibu? Kalau saya mengisi akan titik-titiknya apa, Bapak Ibu? Kira-kira adalah saya pengen yang kiri itu cuma ada 8X gitu. Saya ingin menyingkirkan 1 di kiri, gitu ya. Dan ini Bapak Ibu, konsep persamaan itu harus Bapak Ibu. Harus anak-anak mengerti. Gitu ya Bapak Ibu ya. Ada yang misalkan fx gini ya Bapak Ibu ya. Fx sama dengan, maaf, saya hapus dulu ya Bapak Ibu ya, supaya kita lihat lebih enak. Fx ini sama dengan misalkan 2X ditambah 3 gitu ya Bapak Ibu ya. Nah Bapak Ibu di kelas itu ada yang gini Bapak Ibu. 2 dikali 2 sama dengan 4 ditambah 3. Dan ini itu banyak Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu tahu Bapak Ibu harus selalu langsung ngomong. Bapak Ibu harus ingatkan. Itu kesalahan Bapak Ibu loh kalau Bapak Ibu nggak ngomong. Kalau salah harus diomongkan bahwa itu salah. Lalu langsung diperbaiki, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu enggak, nanti dia akan merembet dari SD ke SMP, SMP ke SMA, SMA ke universitas, Bapak Ibu. Itu akan terus merembet, Bapak Ibu. Bapak Ibu harus ngomong, ketika ini sama, ini di kiri dan kanannya itu harus sama. Apa yang dilakukan di ruas kiri itu harus dilakukan di ruas kanan, Bapak Ibu. Tidak boleh ini, karena ketika kita ngomong sama, itu sama, Bapak Ibu. Harus benar-benar sama, gitu Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu tentu saja isinya apa Bapak Ibu? Oke, di ruas kalau berdasarkan aksioma tadi Ibu adanya unsur inverse, adanya lawan dari 1 sehingga dia menolkan kirinya Bapak Ibu. Eksistensi dari min 1 sehingga dia membuat menjadi 0. Lalu Bapak Ibu, yang berikutnya 1 ditambah minus 1. Saya bisa daripada biasanya menjumlahkan depan, saya bisa menjumlahkan belakang dulu sifat asosiatif, Bapak Ibu. Lalu baru saya hitung Bapak Ibu yang kanan 1 tambah minus 1 berdasarkan sifat tadi, eksistensi bilangan lawan tadi menghasilkan 0, Bapak Ibu. Lalu Bapak Ibu selanjutnya ditambah 0, sifat bilangan 0, maka akan menghasilkan 8X, Bapak Ibu. Gitu Bapak Ibu ya. Dan akhirnya kiri dan kanan dibagi 8, kebalikannya, supaya menghasilkan, terakhir Bapak Ibu, menjadi 1. Komutatif, lalu menjadi 1 kali X, 1 kali X menjadi X dengan 3/8. Bapak Ibu ini sederhana Bapak Ibu. Sederhana. Tapi kalau Bapak Ibu tidak pernah memberikan ini Bapak Ibu, itu anak-anak itu sulit Bapak Ibu. Minimal Bapak Ibu pernah sekali melatih, setelah itu baru boleh lebih cepat Bapak Ibu. Anak itu harus punya gambaran awal itu seperti apa. Tidak bisa langsung cepat-cepat Bapak Ibu. Ya tidak seperti kita. Bapak Ibu kan, dulu kan sama Bapak Ibu. Kita kan belajar sama ya Bapak Ibu. Menyelesaikan persamaan gitu ya Bapak Ibu ya. Menyelesaikan persamaan. Kali silang Bapak Ibu. Kali silang. Pertanyaannya boleh nggak kali silang? Pokoknya dari dulu harus kali silang Bapak Ibu gitu ya Bapak Ibu ya. Tapi kita tahu Bapak Ibu ini boleh saya kalikan dengan X. Asalkan X-nya tidak sama dengan 0. Tapi Bapak Ibu memang saya sudah tahu begitu 2X minus 3 dibagi X. Tentu saja ini terdefinisi dengan baik ketika X-nya tidak boleh 0. Ketika X-nya tidak 0.
Karena kita tahu sesuatu dibagi 0 itu bukan tak hingga ya Bapak Ibu ya. 5 dibagi 0 itu bukan tak hingga. Saya melihat ada pertanyaan, Pak, bagaimana menjelaskan bahwa 1 dibagi 0 itu menjadi tak hingga? Bukan loh Bapak Ibu. 1 dibagi 0 itu bukan tak hingga, Bapak Ibu. Ya nanti Pak Teo akan bicara lebih banyak ya Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu hati-hati sekali Bapak Ibu. 1 dibagi 0 itu tidak, Bapak Ibu tidak terdefinisi ya Bapak Ibu ya. Dan ini gimana Pak? Haram Bapak Ibu. Ya, karena ini kalau ini adalah bilangan, Bapak Ibu, kalau ini ada bilangan, maka berdasarkan ini bisa saya ubah ke dalam dunia perkalian, maka ini 1 sama dengan Y dikali 0. Akibatnya siapa bilangan? Kan kita udah sepakat tadi kalau dikali 0 nanti akan menjadi 0 gitu Bapak Ibu. Akibatnya siapa? Tidak ini. Jadi saya mengakibatkan kekacauan Bapak Ibu. Kekacauan. Karena apa dikali 0 dia akan menjadi 1? Ya nggak ada. Jadi Bapak Ibu kita tidak mendefinisikan Bapak Ibu. Dan ini anak-anak harus tahu kenapa pembagian 0 itu tidak boleh Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu di tingkat 1 itu saya tanya, kenapa pembagian tidak boleh dibagi 0? Ya karena kalau dibagi dengan 0 tidak terdefinisi. Kenapa tidak terdefinisi? Anak-anak bingung jawabnya. Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu, konsep-konsep yang sederhana ini Bapak Ibu harus benar-benar mengerti sehingga anak itu benar-benar mengerti kenapa dia melakukan seperti itu. Dan apakah dia punya pilihan lain gitu Bapak Ibu ya. Dalam hal ini saya dikalikan dengan X, tentu saja saya sudah tahu bahwa X itu tidak boleh 0. Gitu Bapak Ibu ya. Sehingga ini dengan proses yang sama Bapak Ibu, dengan proses yang sama Bapak Ibu bisa dapat. Bapak Ibu minimal 1 kali Bapak Ibu harus menjalani seluruh proses ini kepada anak-anak. Minimal 1 kali anak-anak melakukan dengan baik. Lalu setelahnya boleh lebih rileks Bapak Ibu. Tapi diingatkan, ketika melakukan kesalahan diingatkan. Ketika melakukan kesalahan diingatkan. Ya gitu ya Bapak Ibu ya. Nah Bapak Ibu di kelas saya itu sering sekali Bapak Ibu. Nah di kelas saya yang baru, ini Bapak Ibu ya, kelas yang semester baru ini. Anak-anak sering menuliskan gini. Tapi Bapak Ibu, yang anak mau hitung dulu 3 tambah 4, baru dikali 2. Anak-anak nulisnya seperti ini Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu tahu, di kelas saya ingatkan berapa kali Bapak Ibu? 5 kali Bapak Ibu. 5 kali. Katanya, kata menurut teori pendidikan, saya juga nggak tahu ya Bapak Ibu ya, Bapak Ibu dari UPI mungkin bisa lebih ngerti dari saya ya. Katanya anak-anak itu harus diingatkan 8 kali Bapak Ibu. Walaupun kalau keledai katanya nggak jatuh di tempat tahunnya 3 kali Bapak Ibu ya. Tapi kita 8 kali Bapak Ibu. Artinya kita ya. Jadi Bapak Ibu harus yang seperti ini. Kalau Bapak Ibu salah diingatkan kembali. Ini bukan saya diingatkan kembali loh Bapak Ibu. Begitu dia salah saya kurangi nilainya Bapak Ibu untuk yang seperti ini. Lalu dia melakukan kesalahannya saya kurangi lagi Bapak Ibu. Sampai akhirnya dia sadar, walaupun belum sadar saat ini. Mudah-mudahan waktu UAS nanti sadar gitu ya. Nah, oke ya, jadi itu mengenai persamaan. Ya, ini yang urutan saya pikir tidak masalah ya. Ini pendefinisian saja Bapak Ibu. X kurang Y, apa yang dimaksud dengan X kurang Y? Kalau Bapak Ibu tertarik, tentu saja di matematika Bapak Ibu belajar kapan X kurang Y, kalau Y kurang X itu positif. Karena nanti bilangan itu terbagi menjadi 3. Misalnya adalah 0. Yaitu yang positif, negatif, dan 0. Gitu ya, yang kita kenal dengan trikotomi, Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, aksioma urutan ini juga penting, Bapak Ibu. Aksioma urutan ini penting. Terutama untuk Bapak Ibu yang mengajar SMP dan SMA, mungkin yang paling penting hanyalah 3 dan 4, Bapak Ibu. Mungkin yang paling penting 3 dan 4. Karena ini berurusan dengan menyelesaikan pertidaksamaan. Dan Bapak Ibu, pertidaksamaan itu penting sekali Bapak Ibu. Kenapa pertidaksamaan itu penting Bapak Ibu? Karena secara umum kita tidak punya persamaan. Kalau tidak punya persamaan, apakah kita bisa melakukan hal yang lebih lemah? Ini tidak sama, tapi saya bisa mengira-ngira ini pasti akan lebih kecil dari apa. Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu kita berhubungan dengan pertidaksamaan. Di dunia matematika, persamaan. Di dunia realnya Bapak Ibu tidak, Bapak Ibu, hampiran. Hampiran itu nanti pada akhirnya apa Bapak Ibu? Pertidaksamaan, Bapak Ibu. Pertidaksamaan. Jadi sebenarnya di dunia nyata itu kita lebih banyak terhubung dengan pertidaksamaan, ya Bapak Ibu ya. Oke.
Ya, oke. Dan yang paling penting Bapak Ibu tentu saja adalah yang 3 dan 4 ya Bapak Ibu ya. Kalau saya punya ini, nah oke. Nah, Bapak Ibu menyelesaikan ini Bapak Ibu standar Bapak Ibu 5 dibagi X kurang dari 3 Bapak Ibu. 5 dibagi X kurang dari 3 Bapak Ibu. Menyelesaikan terutama mungkin untuk anak Bapak Ibu SMA ya, mungkin menyelesaikan yang seperti ini. Atau Bapak Ibu kan nanti pada akhirnya menyelesaikan kemonotonan, dia kurang dari 0 gitu Bapak Ibu ya. Tapi kira-kira kamu Bapak Ibu akan menemui hal-hal seperti ini gitu ya Bapak Ibu ya. Yang saya dapati Bapak Ibu, Pak kalau yang ini pindah ruas. Nanti ini 5X minus 3 lebih kecil dari 0. Saya selalu bertanya seperti ini Bapak Ibu. Boleh dikali dengan X nggak? Terus anak-anak ngomong, tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Bukannya boleh, kan itu ada perkalian. Boleh, urutan itu boleh dikalikan. Kenapa tidak boleh dikalikan? Nah, anak-anak langsung diam, berpikir gitu. Berpikir ya Bapak Ibu. Karena memang kita dari dulu, saya juga Bapak Ibu. Saya juga diajarin, tidak boleh dikalikan silang, Bapak Ibu. Tidak boleh dikalikan silang, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu nanti pada akhirnya, boleh nggak Bapak Ibu dikali silang? Boleh, Bapak Ibu. Asalkan dia memenuhi aksioma urutan tadi, Bapak Ibu. Aksioma urutan tadi. Bahwa kalau saya kalikan dengan bilangan X-nya tentu saja tidak boleh 0, Bapak Ibu. Dia harus positif atau negatif. Maka saya akan menjadikan 2 buah kasus. Kasus yang pertama, ketika X-nya lebih besar dari 0, maka saya punya ini dikalikan dengan X, 5 lebih kecil dari 3X, Bapak Ibu. Lalu saya punya kasus kedua, yaitu kasus ketika X-nya itu kurang dari 0. Maka saya punya 5 dikali dengan X, X-nya negatif, maka ini dikalikan dengan negatif, ini akan lebih besar dari 3 kali X, Bapak Ibu. Bapak Ibu akan mendapatkan solusi di daerah ini, Bapak Ibu akan mendapatkan solusi di daerah ini, nanti Bapak Ibu gabungkan semua solusinya Bapak Ibu. Bapak Ibu akan mendapatkan solusinya. Dan solusinya persis sama ketika Bapak Ibu yang pindah ruas itu Bapak Ibu. Nah, tapi ini harus anak-anak mengerti Bapak Ibu. Jangan Bapak Ibu di kelas, tidak boleh ya mengalihkan silang, tidak boleh. Tapi Bapak Ibu bersikeras ketika persamaan harus dikalikan dengan silang. Itu kan jadi seperti aneh ya Bapak Ibu ya. Kalau persamaan harus kali silang. Kalau pertidaksamaan tidak boleh kali silang. Itu kan jadi aneh Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu kalau saya di kelas, kamu boleh mengalihkan seperti ini. Tapi cara ini agak lebih panjang. Agak lebih panjang. Tapi hasilnya sama saja. Dan saya selalu mendorong mahasiswa dicoba dua-duanya. Dicoba dua-duanya. Gitu ya. Kalau Bapak Ibu mencoba, nanti anak-anak menemukan, oh ternyata ini ada, ternyata ini bisa, ternyata ini bisa Bapak Ibu ya. Bapak Ibu matematika itu tidak hanya satu arah Bapak Ibu. Ada cara-cara lain gitu Bapak Ibu, dan itu indahnya matematika. Bahwa kita bisa melihat itu dari sudut pandang yang lain. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nah tentu saja nanti kalau di grafik lebih seru lagi ya Bapak Ibu ya. Karena 5/X itu adalah yang ini Bapak Ibu. Maka nanti yang lebih kecil dari 3, lebih kecil dari ketinggian 3. Maka solusinya adalah yang di sini dan yang di sini. Cantik sekali ya Bapak Ibu ya. Karena apa Bapak Ibu? Karena kita sudah mengerti geometrinya Bapak Ibu. Dia bicara tentang apa Bapak Ibu? Selalu Bapak Ibu. Bukan hanya aljabar Bapak Ibu. Nah nanti kita lihat kawinannya Bapak Ibu. Kita lihat kawinannya ya Bapak Ibu ya. Nah ini Bapak Ibu selanjutnya yang namanya nilai mutlak Bapak Ibu. Nilai mutlak dari A adalah A kalau A-nya lebih besar sama dengan 0. A minus A kalau A-nya kurang dari 0. Gitu ya Bapak Ibu ya. Anak-anak selalu ngomong, Pak kok bisa jadi negatif A? Jadi negatif dong Pak. Nah, itu anak-anak nggak sadar. Anak-anak selalu berpikiran polos, Bapak Ibu. Anak-anak tidak berpikiran negatif, Bapak Ibu. Anak-anak berpikiran positif, Bapak Ibu ya. Jadi, ketika mutlak A yang ada di dalam pikiran anak, A-nya itu positif. Maka kalau negatif A jadi negatif dong, Pak. Iya, seperti itu, Bapak Ibu. Nah, yang seperti ini, Bapak Ibu harus anak-anak mengerti. Bahwa ketika saya ngomong X itu bisa positif, X itu bisa negatif. X itu bisa keduanya, gitu. Ya Bapak Ibu ya, tapi nanti ini akan lihat. Nah Bapak Ibu di definisi nilai mutlak ini ada buku-buku yang mendefinisikan lain gitu ya Bapak Ibu ya, seperti ini. Ya, orangnya
Perannya Nah, Bapak Ibu, jadi orang ada yang mendefinisikan ini. A itu adalah apa? A itu adalah, kalau misalkan ini A, ini adalah apa Bapak Ibu? A itu, mutlak dari A itu adalah jaraknya ke 0 Bapak Ibu. Jaraknya adalah ke 0 Bapak Ibu. Ya, jadi ada yang mendefinisikan, jadi mau dia negatif, mau dia positif, jaraknya kan selalu positif Bapak Ibu. Jadi ini definisikan sebagai jarak A ke titik 0 pada garis bilangan real. Gitu Bapak Ibu ya. Interpretasi geometris yang tadi. Nah, sifat nilai mutlak Bapak Ibu. Nah, saya dorong kalau Bapak Ibu memang masuk ke sini, mungkin yang SMA ya, kalau yang SMP mungkin tidak. Bahwa mutlak A dikali mutlak B dan mutlak A dikali mutlak B. Bapak Ibu saya dorong saya dorong untuk Bapak Ibu untuk anak-anak harus ngerti. Kalau A-nya positif seperti apa? B-nya positif seperti apa? Nah, dan nanti pada akhirnya menghasilkan bahwa mutlak dari A kali B itu sama dengan A kali B. Bapak Ibu, yang sifat nilai mutlak ini sifat Bapak Ibu. Bukan definisi. Bukan aksioma. Artinya bisa dibuktikan Bapak Ibu. Bisa dibuktikan. Ya gitu ya Bapak Ibu ya, dengan cara yang sama ini. Nah, nomor 2 juga Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lihat nomor 2. Bapak Ibu ya, ini geometrinya bagus sekali. Saya punya A, ini katakanlah ini adalah 0, katakanlah ini A tambah B, Bapak Ibu. B-nya nanti boleh positif, boleh negatif, nanti pada akhirnya terserah. Kalau A tambah B, B-nya negatif, nanti di ruas kiri gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi dia katakan apa Bapak Ibu? A tambah B mutlak, artinya apa Bapak Ibu? Jarak ini Bapak Ibu pasti lebih kecil dari jarak ini lebih kecil dari jarak ini ditambah dengan jarak ini ditambah dengan apa Bapak Ibu? Ditambah dengan jarak ke sini Bapak Ibu. Dari ini ke sini jaraknya adalah B. Jadi jarak ini pasti akan lebih kecil dari jarak ini sampai jarak ini Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu cantik sekali Bapak Ibu. Cantik sekali. Ya, dengan cara yang sama Bapak Ibu bisa menjelaskan mutlak A yang di bawahnya itu. Dengan konsep jarak ini Bapak Ibu. Ya, dengan cara yang sama Bapak Ibu, kalau mutlak X kurang dari A, A-nya positif. Jadi, saya mau mencari A, kalau ini saya anggap jarak dari X ke 0, jarak dari X ke 0, saya mau mencari bilangan yang jarak dari 0, itu misalkan A-nya adalah 5, adalah 5. Oh, yang mana? Itu adalah minus 5 dan 5. Begitu minus 5 dan 5, maka jaraknya persis 5. Jaraknya dari 0, Bapak Ibu. Bapak Ibu oke ya? Jadi nanti, kapan A ini sama dengan 5, maka jawabnya adalah plus 5 atau minus 5. Bapak Ibu oke sampai sini, Bapak Ibu? Oke ya? Tapi kapan jaraknya itu kurang dari 5? Ya ini yang kurang dari 5. Maka A-nya itu terletak antara min 5 sampai 5, Bapak Ibu. Itu menggunakan konsep jarak cepat sekali Bapak Ibu. Bapak Ibu tentu saja bisa membuktikan dengan kalau Bapak Ibu standar mengkuadratkan Bapak Ibu. Menguadratkan, nanti Bapak Ibu punya pertidaksamaan kuadrat, lalu Bapak Ibu cari solusi dari pertidaksamaan kuadrat. Gitu Bapak Ibu ya. Tapi menurut saya ini penting sekali yaitu melihat mutlak itu sebagai konsep jarak terhadap titik 0, ya Bapak Ibu ya. Dengan cara yang sama nomor 4 Bapak Ibu ya, saya serahkan pada Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, nah saya punya ini Bapak Ibu, solusi dari pertidaksamaan. Ya. Ya, silakan Pak. Nah teman-teman, nggak usah. Minta tolong yang slide pertidaksamaan tadi. Sedikit. Ini gimana mundurnya? Nah ini ya teman-teman. Nah maksud saya gini, waktu saya dulu belajar bilangan di SD, itu saya belajar dengan cara seperti itu. Semua bilangan itu terus kita taruh di garis bilangan, betul nggak sih? Ya enggak. Terus kemudian setelah saya mulai dari sesuatu, saya menambahkan sesuatu yang positif, artinya saya bergerak ke kanan. Sedangkan saya bergerak ke kiri. Nah, kritik saya adalah... Nggak kedengeran. Oh, sorry. Oh, maaf. Maaf teman-teman yang Zoom, makanya offline. sorry. Maaf teman-teman, maaf. Ya, oke. Sampai mana tadi? Nah, itu problemnya gitu ya teman-teman. Nah, kritik saya adalah ini,
begitu kita masuk SMP, apalagi SMA, skill itu terus dilupakan. Itu problemnya. Padahal coba kita baca ini. Ini maksudnya apa? X lebih kecil Y. Berarti X ada di kiri Y. Mau digeser ke kanan, mau digeser ke kiri. Nggak berubah urutannya. Betul? Ya. X kiri, Y kanan. Kita bisa geser-geser seenak kita. Itu yang dikatakan oleh aksioma yang ini. Gitu. Tanpa perlu merepotkan dia dengan jumlah ini itu. Jadi menurut saya cari hal yang sangat simpel gitu. Nah, geometri itu mempermudah kita untuk bisa mengerti konsepnya. Bagaimana dengan ini? Nggak ada bedanya. Nggak ada bedanya. Jadi kita harus memikirkan bahwa kalau saya punya satu buah X, saya seperti melakukan repeating proses ke sana. Walaupun begitu saya punya bilangan real, saya punya masalah di situ. Ya toh, kayak gitu. Nah, jadi apa yang harus kita tangkap dari sini? Yang kita tangkap di sini adalah perkalian dengan bilangan positif itu tidak membalik urutan. Atau perkalian dengan positif itu mempertahankan urutan. Sedangkan dengan bilangan negatif membalik urutan. Mengapa kita tidak boleh mengalihkan silang di dalam persamaan pertidaksamaan? Ya prinsipnya ini. Jadi yang seharusnya saya pakai apa? Dibalik tandanya atau tidak dibalik tandanya? Karena X-nya dua-duanya bisa positif atau negatif gitu. Ngerti ya teman? Mohon maaf kalau udah ngerti gitu. Ya teman-teman ya kayak gitu. Jadi berusaha untuk gunakan hal yang prinsip, yang sederhana gitu seperti itu. Nah, terus tadi ada contoh yang bagus tentang persamaan ya, bagaimana menambahkan kedua belah pihak. Kalau saya belajarnya gini, boleh pakai minta tolong Pak Erik kali ya. Persamaan itu adalah timbangan kiri kanan seperti ini. Dalam kondisi setimbang. Dan prinsip ini perlu ditangkap oleh anak-anak gitu. Tolong Pak. Nah, jadi kalau saya menambahkan ini, fisika bilang apa? Ini akan turun, itu akan naik. Gak Pak, ini sama Pak. Nah, kan tadinya udah sama. Tadinya udah sama gitu kan. Jadi ketika saya tambah ini dia akan berat sebelah gitu. Supaya tetap berimbang saya harus tambahkan dengan yang sama di sini. Baru dia bisa berimbang gitu. Ya. Nah, prinsip-prinsip yang ini perlu dikira. Nanti waktu kita mengerjakan pertidaksamaan, kita juga tahu bahwa kalau misalkan kita punya kondisinya seperti ini. Nah, selama saya tukar ini dengan sesuatu yang lebih berat, lebih ringan, nggak ada masalah. Ya enggak. Nah, itu kan anak-anak mengerti ya. Bahwa prinsip timbangan seperti itu mengerti gitu ya. Nah, jadi tangkap apa yang Pak Erik mau katakan di sini, bahwa matematik itu bukan abstrak. Matematik itu abstraksi. Jadi satu proses memodelkan sesuatu yang real. Dibuat menjadi sesuatu yang abstrak. Kenapa dibuat sesuatu yang abstrak? Karena di tempat yang abstrak kita bisa mekanik. Mengerjakannya tinggal ini itu. Tapi kalau kita cuma terjun langsung ke mekaniknya, celaka. Karena di dalam kepala anak-anak tuh cuman tar dulu itu aksiomanya ada 8 biji apa ya gitu kayak gitu. Setengah mati semuanya gitu. Ngerti ya? Jadi kenali geometri dari problemnya gitu. Thank you Pak Erik. Ya. Makasih Pak Teo. Oh Pak Teo pembimbing saya ini gitu. Oh dulu. Sekarang udah enggak. Nah Bapak Ibu, kita lihat yang soal berikutnya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, apakah kita boleh mengalihkan silang, Bapak Ibu? Boleh ya. Oke, boleh. Bapak Ibu yang lain, boleh nggak dalam hal ini saya mengalihkan silang? Kenapa boleh? Bagus sekali. Karena ini positif, karena nolnya tidak mungkin, Bapak Ibu ya, karena pembagian dari nol tidak terdefinisi, maka kesimpulan saya X-nya cuma boleh positif atau negatif. Tapi begitu mutlak, dia akan menjadi sesuatu yang tak negatif, nolnya tidak boleh menjadi positif Bapak Ibu. Sehingga dalam hal ini boleh saya kalikan dan silang Bapak Ibu. Begitu dikali silang dia menjadi ini Bapak Ibu, bahwa mutlak X-nya kurang sama dengan 5. Lalu menggunakan konsep jarak tadi, lalu X-nya antara min 5 sampai 5. Tapi hati-hati Bapak Ibu, karena pada akhirnya bawahnya itu tidak boleh nol Bapak Ibu. Jadi pernyataan yang simpel ini bisa mengajarkan anak, kapan saya boleh mengalihkan, kapan saya tidak boleh mengalihkan Bapak Ibu.
Ya, Bapak Ibu ya. Sehingga himpunan penyelesaiannya diberikan oleh. Gitu ya Bapak Ibu ya, ini merupakan contoh yang menarik. Nah Bapak Ibu, yang berikutnya adalah koordinat Bapak Ibu. Koordinat saya pikir ini Bapak Ibu itu belajar mungkin anak-anak belajar dari tingkat SD rasanya Bapak Ibu ya, mengenai koordinat. Dan koordinat ini Bapak Ibu sangat-sangat penting Bapak Ibu. Koordinat ini sangat-sangat penting. Koordinat ini sangat-sangat penting Bapak Ibu. Kenapa Bapak Ibu? Bapak Ibu sudah tahu ini yang penemunya Bapak Ibu René Descartes Bapak Ibu. Walaupun ada yang ngomong bersama dengan Pierre Fermat, Bapak Ibu menemukan sistem koordinat ini. Bapak Ibu, koordinat ini sangat-sangat cantik sekali Bapak Ibu. Kenapa Bapak Ibu? Karena ketika kita bicara mengenai koordinat, Bapak Ibu, ketika saya sudah punya koordinatnya Bapak Ibu, dia menggabungkan dua buah ilmu besar pada saat itu Bapak Ibu. Apa Bapak Ibu? Yaitu Bapak Ibu, geometri, Bapak Ibu, geometri, dan aljabar, Bapak Ibu. Dulu persamaan ini, Bapak Ibu, 2x ditambah 3, ya x sama y aja, nggak ada arti geometrisnya, Bapak Ibu. Tidak ada sama sekali arti geometrisnya. X sama dengan 2, ya x sama dengan 2. Tidak ada arti geometrisnya, Bapak Ibu. Sama sekali tidak ada arti geometrisnya. Nah, Bapak Ibu, ketika kita belajar koordinat, Bapak Ibu, penemuan René Descartes ini, Bapak Ibu, sekarang saya bisa menggabungkan, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu melihat ini ada contoh penting sekali, Bapak Ibu menyelesaikan ini, Bapak Ibu. Bapak Ibu masih ingat dulu mengerjakannya, ini mungkin untuk anak kelas 3 SMP, Bapak Ibu ya. Karena saya mengajar, dulu saya jadi tahu. Bapak Ibu masih ingat bagaimana mengajarkan ini, Bapak Ibu? Yang ditanya adalah jarak dari E ke bawah, Bapak Ibu. Garis tingginya, dari E, garis tegak lurus dari bawah ke titik E, Bapak Ibu. Pertanyaannya adalah berapa? Tentu saja, Bapak Ibu, ada rumus cepatnya, Bapak Ibu. Ada rumus cepatnya, Bapak Ibu ya. Oke, Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu yang dilakukan kan ini, Bapak Ibu. Bahwa segitiga AFE, dia, apa Bapak Ibu? Sebangun ya Bapak Ibu ya, bukan kongruen Bapak Ibu, hati-hati. Kalau kongruen itu sama dan sebangun, benar-benar sama, bedanya cuma diputar-putar atau dirotasi Bapak Ibu. Jadi karena ini adalah sama Bapak Ibu, maka perbandingan EF banding AF banding AF sama dengan BC banding BA Bapak Ibu. Boleh Bapak Ibu ya? Sehingga saya akan mendapatkan EF-nya itu sebenarnya 3/7 dikali AF Bapak Ibu. Dengan cara yang sama, saya punya segitiga hijau, Bapak Ibu. Dan ini saya dapatkan adalah segitiga BFE yang kecil. Dia akan sebanding. Oke ya, dengan segitiga BAD, Bapak Ibu ya. Sebangun. Sehingga saya akan mendapatkan ini, Bapak Ibu bisa dapatkan secara cepat saja, gitu ya. Wah, anak-anak dapat 7 minus AFW, wah luar biasa kalau anak-anak ngerti ya, Bapak Ibu ya. Lalu menjadikan seperti ini, Bapak Ibu. Lalu Bapak Ibu yang dilakukan adalah apa? Oh, EF-nya sama. Saya bisa eliminasi substitusi, Bapak Ibu. Lalu mendapatkan 3/7 AF dengan ini. Lalu akhirnya dengan kerja keras, anak-anak mendapatkan AF-nya itu, Bapak Ibu, dari A ke F, itu adalah 35/8. Lalu saya substitusi ke persamaan pertama, mendapatkan EF-nya adalah 15/8, Bapak Ibu. Bapak Ibu bagaimana? Susah nggak, Bapak Ibu? Susah ya, Bapak Ibu. Bapak Ibu bayangkan anak-anak yang mengerjakan. Tapi, Bapak Ibu, setelah ada sistem koordinat, Bapak Ibu, saya bisa meletakkan titik 0,0 itu di titik A, Bapak Ibu. Lalu saya bisa punya DE, saya bisa konstruksi persamaan garisnya, Bapak Ibu. Ini adalah persamaan garis dengan kemiringan min 5/7, kenapa? Karena setiap kali saya berjalan 7 poin, maka dia akan turun sebesar -5. Maka kemiringannya adalah -5/7. Sehingga kemiringan ini diberikan oleh -5/7, tapi diangkat ke atas sebanyak 5 satuan, sehingga akan menjadi -5/7x ditambah 5. Bapak Ibu setuju? Bapak Ibu setuju ya? Hanya beberapa orang setuju. Yang kedua, Bapak Ibu persamaan garisnya yang AC, Bapak Ibu. Dia kalau saya panjangin persamaan garisnya apa, Bapak Ibu? Ketika dia bertambah 7, dia naik 3, maka kemiringannya berapa, Bapak Ibu? 3/7 atau 7/3, Bapak Ibu? Hanya beberapa. Tiga per 7 ya, Bapak.
Wah, Bapak Ibu juga masih bingung. Ya, Yusri. Ya, terlalu cepat. Nah, ini Bapak Ibu, E itu siapa? E itu titik potong, Bapak Ibu. Titik potong. Tadinya persamaan aljabar, Bapak Ibu. Mencari solusi aljabar, eliminasi substitusi, tapi ternyata di geometri hanya mencari titik potong, Bapak Ibu. Gitu ya Bapak Ibu ya, bagus sekali. Jadi mencari ininya, X-nya ini, X-nya 3/5/8, substitusi balik, Y-nya 15/8, Bapak Ibu. Bagaimana kita bisa mengenali ini Bapak Ibu dengan menggunakan apa Bapak Ibu? Geometri analitik itu Bapak Ibu. Setelah penemuan René Descartes itu koordinat kartesian. Semuanya bisa saya koordinatisasi. Lalu mencari solusi, tinggal saya mencari titik potong Bapak Ibu. Waduh, jadi cantik sekali Bapak Ibu. Bahwa semua permasalahan aljabar bisa saya kombinasikan dengan permasalahan geometri. Ya, Pak. Kalau koordinatnya ditaruh di E lebih bagus, jawabannya langsung 0. Ya oke, Pak. Tapi kan dicari yang bawah. Ya oke. Terima kasih, Pak. Kenapa lu tulis? Ya, oke Bapak Ibu ya, ini koordinat Bapak Ibu yang berikutnya adalah jarak antara dua titik. Bapak Ibu sudah tahu tentu saja jarak antara dua titik X1, Y1, X2, Y2 ini menggunakan Pitagoras Bapak Ibu. Nah yang mau saya soroti apa Bapak Ibu? Artinya Bapak Ibu, kalau D-nya fix Bapak Ibu, R. Kalau D-nya fix, dan saya ambil sekarang X2 dan Y2-nya sembarang. Jadi saya mau mencari apa Bapak Ibu? Saya mau mencari sembarang titik yang jaraknya terhadap X1, Y1 itu jaraknya adalah R. Sembarang titik ini akan berubah menjadi apa Bapak Ibu? R yang sama dengan ini. Yang akan menjadi apa Bapak Ibu? Persamaan lingkaran Bapak Ibu. Jadi dan ini secara muncul begitu saja Bapak Ibu, persamaan lingkaran itu. Menggunakan apa? Konsep jarak. Mencari semua titik sehingga jaraknya terhadap X1, Y1 itu jaraknya selalu sama. Jadi lingkaran itu bukan, bagaimana mencari persamaan lingkaran? X kuadrat tambah Y kuadrat tambah R kuadrat, dapat dari mana? Ya persamaan lingkarannya memang kayak gitu Bapak Ibu. Enggak kayak gitu Bapak Ibu. Karena saya bicara nanti pada akhirnya dengan konsep ini Bapak Ibu. Konsep jarak. Jarak tempat kedudukan semua titik-titik yang jaraknya selalu sama terhadap titik tertentu Bapak Ibu. Ya gitu Bapak Ibu ya. Nah Bapak Ibu, ini Bapak Ibu ya. Bapak Ibu juga tadi bingung Bapak Ibu, kita mau coba ini Bapak Ibu. Ukuran kemiringan garis, Bapak Ibu. Ukuran kemiringan garis. Nah, di sini saya menunjukkan pada Bapak Ibu bahwa di matematika itu kita bisa berkreasi. Tapi kalau kita berkreasi agak lebih terlalu kreatif, ya mungkin akibatnya kita punya matematika yang lain yang tidak dikerjakan orang lain dan mungkin hanya kita yang mengerti, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, ukuran kemiringan garis, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, ukuran kemiringan garis itu didefinisikan seperti ini, Bapak Ibu. Begitu saya punya ini, jadi tinggal saya lihat, Bapak Ibu, setiap kali hijaunya jalan 1, maka dia akan naik berapa? Maka itu adalah yang kenaikannya ini dibagi yang panjang merah, dibagi dengan panjang hijau, Bapak Ibu. Bapak Ibu, langsung anak-anak tahu. Kalau saya punya ini, setiap kali 1 dia naik 2, dengan setiap kali 1 dia naik 3, Bapak Ibu. Setiap kali 1 naik 3, maka yang lebih miring ada yang setiap kali naik 1 dia naik 3, Bapak Ibu. 1 naik 2, kemiringan 2, 1 naik 3, kemiringan 3. Anak-anak langsung tahu, memang ini mengukur kemiringan, Bapak Ibu. Memang ini mengukur kemiringan. 1 naik 2, kemiringan 2, 1 naik 3, kemiringan 3, Bapak Ibu. Kalau 1 turun 1, Bapak Ibu, kemiringan negatif 1, Bapak Ibu. Gitu Bapak Ibu. Waduh, anak-anak bisa cepat sekali Bapak Ibu. Nah, mungkin pertanyaan yang penting adalah apa Bapak Ibu? Kok menggunakan titiknya ini, Pak? Menggunakan titiknya? Menggunakan titiknya. Pak, kalau digunakan titik yang lain bagaimana? Kenapa menjadi persamaan garis yang sama kalau menurut Bapak Ibu sama? Kenapa menjadi persamaan garis yang sama? Karena bagus sekali Bapak Ibu.
Jawabannya adalah apa Bapak Ibu? Kesebangunan segitiga Bapak Ibu. Jawabannya adalah kesebangunan segitiga. Kalau saya bangun ini Bapak Ibu segitiga yang lain, maka perbandingan ini dengan ini akan sama dengan perbandingan ini dengan ini Bapak Ibu. Selalu sama. Kalau menggunakan titik apapun dia selalu sama. Makanya perbandingan itu kita konservasi Bapak Ibu. Itu sesuatu yang invarian itu kita konservasi. Bagaimana cara mengkonservasinya Bapak Ibu? Mendefinisikan tangan dari sebuah sudut Bapak Ibu. Karena apa Bapak Ibu? Karena perbandingannya selalu sama. Mau segitiga apapun, asalkan dia segitiga yang sebangun, perbandingannya selalu sama. Nah itu invarian Bapak Ibu. Matematika mencari segala hal yang invarian, yang tidak berubah. Nanti perbandingan itu bagi itu menjadi tangan. Perbandingan ini bagi ini menjadi sinus Bapak Ibu. Karena perbandingannya tidak pernah berubah. Kenapa? Karena jawabannya Bapak Ibu, kesebangunan segitiga Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu belajar segitiga itu sangat-sangat penting sekali. Krusial sekali di kelas 3 SMP untuk anak-anak mengerti mengenai kesebangunan segitiga. Karena semuanya pada akhirnya kesebangunan segitiga Bapak Ibu. Banyak dilakukan kesebangunan segitiga Bapak Ibu ya. Nah ya ini, dan Bapak Ibu ini cepat sekali Bapak Ibu. Ini cepat sekali. Semua tempat kedudukan titik-titik. Y2, X2-nya saya ganti, X dan Y sembarang. X2 dan Y2-nya saya ganti, X dan Y sembarang. Titik-titik X, Y sembarang yang mana? Yang masih kemiringannya sama. Tapi melalui X1 dan Y1, dia adalah ini Bapak Ibu, persamaan garis. Jadi Bapak Ibu, itu otomatis keluar persamaan garis itu. Bukan ini loh nak, ini persamaan garis. Nah ini rumus baru. Y minus Y1 sama dengan MX. Ini Bapak Ibu keluar sementara. Cuman Y2 dan X2-nya saya ganti untuk sembarang titik. Artinya sembarang titik yang terhadap X1 dan Y1 itu mempunyai kemiringan M Bapak Ibu. Saya menghasilkan persamaan itu Bapak Ibu. Jadi ini otomatis. Bapak Ibu sebenarnya ini jadi cuma satu rumus Bapak Ibu. Satu formula saja Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu ya. Nah tentu saja nanti ada Y sama dengan MX tambah C. Lebih ke arah mana? Lebih ke arah nanti untuk menggambar ini ya Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu tahu. Nanti kita akan coba belajar Bapak Ibu. Nah, jadi sekarang mudah sekali Bapak Ibu. Ketika ini X, ini Y, lalu saya punya Y sama dengan misalkan 3X Bapak Ibu. Artinya setiap kali saya jalan 1, maka dia akan naik sebesar 3. Boleh Bapak Ibu? Boleh ya? Sehingga ini adalah garis dengan kemiringan 3 Bapak Ibu. Ini adalah garis dengan kemiringan 3, Y sama dengan 3X. Sehingga kalau saya punya Y sama dengan 3X tambah 1 Bapak Ibu, ya pada akhirnya setiap titik ditambah 1 Bapak Ibu. Setiap titik ditambah 1 karena ini. Hanya dinaik. Jadi dengan menggunakan ini, saya tahu Y sama dengan MX tambah C, C-nya itu pasti titik potong yang 0,0 itu yang dinaikkan atau yang diturunkan Bapak Ibu. Ya, nanti kita akan lihat yang di sana ya, Bapak Ibu ya. Nah, dari sini Bapak Ibu langsung bisa lihat. Oh, ternyata garis yang paralel kemiringannya sama Bapak Ibu. Tidak perlu diajarkan ke siswanya Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu melihat konsepnya. Bahwa 3X, nanti 3X tambah 1 ini. Bapak Ibu sembarang persamaan garis gampang. Pak, mau persamaan garis Y sama dengan min 2X plus 5. Min 2X gambar Bapak Ibu. Ketika jalan 1, dia turun negatif 2. Saya punya garis, kemiringan negatif 2. Lalu Bapak Ibu ditambah 5. Setiap titik ditambah 5 ke atas Bapak Ibu. Kenapa semua titik ditambah 5 ke atas? Jawabannya nanti tentang operasi fungsi Bapak Ibu. Boleh Bapak Ibu ya? Nah, jadi Bapak Ibu kemiringan garis paralel itu karena kita sudah tahu gitu ya, kemiringan ya yang apa paralel ya hanya ditarik ke atas gitu saja Bapak Ibu. Ditarik ke atas, sejajar dengan sumbu Y Bapak Ibu. Dan kemiringan garis normal Bapak Ibu, garis yang tegak lurus. Bapak Ibu sudah tahu sekarang jadi kemiringan garis pertama berapa Bapak Ibu? Garis P. Ketika dia jalan 1 dia naik ke M, maka kemiringannya M. Kalau kemiringan garis Q Bapak Ibu, setiap kali dia naik ke sana M, dia turun negatif 1 Bapak Ibu. Maka kemiringannya negatif 1 per M. Bapak Ibu langsung Bapak Ibu sudah tahu kemiringannya hasil kalinya negatif 1 Bapak Ibu. Kan ini tidak perlu anak-anak harus, ini rumus baru, ini rumus baru. Asalkan anak-anak mengerti apa yang dimaksud dengan kemiringan. Gitu ya Bapak Ibu ya. Dan anak-anak mengerti, makin gini makin miring.
Kalau gini apa dong Pak? Tidak miring. Tidak miring itu apa Bapak Ibu? Kemiringannya 0. Bapak Ibu nanti bisa coba. Kemiringannya nanti ini 0. Lalu kemiringan negatif Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu yang itu anak-anak harus menguasai. Geometrinya Bapak Ibu. Geometrinya. Karena kita udah mengenal sejak abad 16 itu Bapak Ibu. René Descartes. Ya kita sudah berterima kasih. Rasa terima kasih kita caranya apa Bapak Ibu mengajarkan pada anak-anak apa arti geometrisnya. Bukan hanya secara aljabar, formula saja Bapak Ibu. Bukan. Apa geometrinya? Apa geometrinya? Gitu ya. Geometri akan menolong kita. Nah ini Bapak Ibu, persamaan parabola ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu sekali seumur hidup anak, Bapak Ibu, saya pikir anak-anak harus menggambar persamaan kuadrat di milimeter blok Bapak Ibu. Sekali seumur hidup anak. Di SMP boleh, di SMA kalau masih belum tahu, gambar sekali aja. Setelah itu menurut saya Bapak Ibu bisa lanjut Bapak Ibu. Gitu ya. Karena bahkan di kita tadi saya udah ngomong, gambarkan dia sembilan X kuadrat mencari luas daerah. Boro-boro mencari luas daerah ya Bapak Ibu ya. Menggambar X kuadrat aja menjadi garis X, Bapak Ibu ya 9X. Ya Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu mulai dari negatif 4, ketinggian 16. Ketika negatif 3, ketinggiannya gitu Bapak Ibu ya. Satu-satu Bapak Ibu. Lalu nanti dihubungkan Bapak Ibu. Bapak Ibu ini harus Bapak Ibu coba gitu ya Bapak Ibu. Bapak Ibu coba. Bapak Ibu mungkin tahu ya Bapak Ibu. Tapi anak-anak itu harus coba Bapak Ibu. Jangan, ini kan cuma gini aja. Kamu tahu lah gitu ya. Kamu tahu lah. Tapi pada akhirnya anak-anak nggak belajar Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu apa? Karena Bapak Ibu buru-buru Bapak Ibu. Buru-buru Bapak Ibu mengajarkan segala sesuatu itu. Ya. Guru buru-buru ya. Nah Bapak Ibu, sekarang saya mau menggambar Y sama X minus 2, pangkat 2 Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, saya ngelihatnya ini seperti apa Bapak Ibu? Oh, ini ketinggalan Bapak Ibu. Ketinggalan. Karena di 2, dia baru ketinggiannya 0 Bapak Ibu. Jadi di sini itu ketinggian persis sama dengan ini. Jadi ketinggalan. Seharusnya ketinggiannya di sini, dia menjadi ketinggian di sini. Gitu ya Bapak Ibu ya. Yang berikutnya di sini ketinggalan karena dia ketinggiannya sama dengan ketinggian di 1. Lalu yang berikutnya di 4 ketinggalan 2 sehingga ketinggian di sini sama dengan ketinggian di sini Bapak Ibu. Lalu dengan cara yang sama Bapak Ibu dengan cara yang sama sehingga pada akhirnya saya mendapatkan persamaan Y sama X minus 2 pangkat 2 itu secara grafik dia seperti digeser Bapak Ibu ke kanan sejauh 2 satuan. Dan itu anak-anak harus tahu Bapak Ibu. Anak-anak harus tahu bahwa itu adalah ketinggalan. Kalau kecepatannya yang gimana? Kalau yang kecepatan, nanti Y sama X ditambah 2 pangkat plus pangkat 2 Bapak Ibu. Nah setelah itu Bapak Ibu perumumannya Bapak Ibu X minus A pangkat 2. Perumumannya X minus A tambah 2 ditambah B atau dikurang B Bapak Ibu. Setiap titik. Lalu secara umum negatifnya Bapak Ibu. Setiap titik nanti dikali dengan negatif Bapak Ibu. X kuadrat dikali negatif. Maka dia akan seperti dicerminkan terhadap Y sama X. Kenapa seperti itu? Ya tentu saja rahasianya nanti operasi fungsi ya Bapak Ibu ya. Yang terakhir Bapak Ibu K dikali X minus A pangkat 2 ditambah B. Kenapa Bapak Ibu ini sangat penting Bapak Ibu? Karena pada akhirnya segala persamaan kuadrat selalu bisa saya jadikan bentuk ini Bapak Ibu. Lewat teknik apa Bapak Ibu? Yang biasanya kita sebut teknik melengkapkan kuadrat sempurna Bapak Ibu. Melengkapkan kuadrat sempurna. Bapak Ibu tahu nggak ya melengkapkan kuadrat sempurna itu di bahasa Inggrisnya apa Bapak Ibu? Completing square. Dan itu yang dilakukan Bapak Ibu. X kuadrat tambah 10X sama dengan 39. Ini di dalam pandangan anak Bapak Ibu. X tambah X Bapak Ibu. Tambah 10X itu saya tambahkan ke atas 5X. Tambahkan 5X bawah Bapak Ibu. Supaya complete the squares Bapak Ibu. Saya tambahkan dengan 5 kali 5 Bapak Ibu. Ini menjadi apa? Menjadi gambaran ini Bapak Ibu. Jadi yang biru, yang kuning ditambah yang merah itu menjadi apa Bapak Ibu? X kuadrat tambah 10X adalah 39 Bapak Ibu. Bapak Ibu masih bisa ngikutin ya? Jadi yang kuning ditambah yang merah itu ada 39 Bapak Ibu. Lalu ditambahkan yang biru 25. Jadi begitu complete square-nya dia menjadi 39 tambah 25 Bapak Ibu.
Sehingga dia baru menjadi apa Bapak Ibu? Menjadi ini X tambah 5 pangkat 2. X tambah 5 pangkat 2 itu sama dengan 39 ditambah 25. Langsung Bapak Ibu sudah dapat X-nya itu adalah berapa Bapak Ibu. Gitu ya. Untuk anak SMP menurut saya baik sekali kalau bisa diperkenalkan mulai dari sini. Lalu makin abstrak kalau 10-nya itu diganti dengan negatif. Nanti ternyata yang dilakukan persis sama juga Bapak Ibu ya. Yang dilakukan persis sama juga. Yang dilakukan persis sama juga. Kalau yang sebelumnya X kuadrat tambah 10X sama dengan 39. Nanti yang dilakukan secara umum kalau A ini berubah menjadi A per 2 gitu ya Bapak Ibu ya. Karena itu Bapak lihat 5 gitu Bapak Ibu. Nanti secara umum bagaimana memperumumnya? Mungkin untuk anak SMP menurut saya mulai dari sini Bapak Ibu. Mulai dari sini. Lalu per umum 10X yang menjadi bilangan negatif. Kalau bilangan negatif saya pikir udah langsung aljabar saja Bapak Ibu. Udah langsung aljabar saja. Tapi anak-anak harus punya feel Bapak Ibu. Harus punya feel. Secara geometri seperti apa. Dan ini juga yang dilakukan orang-orang pada zaman dulu Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu nanti secara umum AX kuadrat tambah BX tambah C adalah ini Bapak Ibu sudah tahu. X1 2-nya adalah min B plus minus akar dari B kuadrat min 4AC dibagi 2A. Ini saya pikir tidak masalah. Nanti bisa ini kan. Nah, penurunannya juga Bapak Ibu. Penurunannya. Nah, coba Bapak Ibu. Nanti suatu saat Bapak Ibu di bawah itu Bapak Ibu akan mendapatkan ini. X1,2 bawahnya adalah akar dari 4A kuadrat, Bapak Ibu. Bapak Ibu, akar dari 4A kuadrat menjadi apa ya, Bapak Ibu ya? Ah, tuh, Bapak Ibu aja salah. Akar dari 4A kuadrat bukan 2A, Bapak Ibu. Ah, Bapak Ibu pintar ya, Bapak Ibu ya. 2A bukan Yusri? Bukan, seharusnya. Ya, Bapak Ibu, ini tentu saja menjadi akar 4 dikali akar A kuadrat, Bapak Ibu. Akar A kuadrat apakah sama dengan A? Oh, kalau akar A kuadrat sama dengan A, berarti akar dari min 3 pangkat 2, ini harus sama dengan negatif 3 dong Bapak Ibu. Kalau akar A kuadrat sama dengan A, menurut Bapak Ibu. Bukan ya Bapak Ibu ya. Ini akan menjadi A, Bapak Ibu. Mutlak dari minus 3. Nanti ini akan berubah menjadi mutlak A. Sehingga nanti akan dibagi kasus. Begitu bagi kasus, nanti kita akan mendapatkan hasil yang sama. Plus minusnya Bapak Ibu. Tapi hal-hal yang kecil itu Bapak Ibu, membuat anak-anak itu lebih teliti, lebih berpikir, kenapa seperti itu Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu ya. Yang lebih luar biasa lagi Bapak Ibu, ini Bapak Ibu, tentu saja begitu saya punya X1, X2 seperti ini, Bapak Ibu bisa mendapatkan X1 tambah X2 sama dengan min B per A, tinggal saya jumlahkan min B plus sama min B min, maka plus minus akarnya hilang, nanti min 2B dibagi 2A menjadi min B per A Bapak Ibu. Boleh ya Bapak Ibu ya? Dengan cara yang sama, X1 dikali X2. Nanti Bapak Ibu menghadapi apa? A plus B dikali A minus B. Bapak Ibu tahu, A kuadrat dikurangi B kuadrat. Gitu ya. Hasilnya akan seperti itu, C per A. Nah, yang menarik adalah ini Bapak Ibu. Sumbu simetrinya adalah X dan negatif B per 2A. Sumbu simetrinya didapat dari mana Bapak Ibu? Bagus sekali ya. Ini didapatkan dari X1 tambah X2 dibagi 2. Jadi kalau saya punya titik X1, saya punya titik X2, nah ini di tengahnya. Bisa dibuktikan dia adalah X1 tambah X2 dibagi 2. Ya Bapak Ibu bisa ngomong. Dia di tengah-tengah 1 dengan 5 berapa? 3. Kok 4 Pak? 1 dengan 5, 3. Dapatnya dari mana? Nah, di antara 1 dengan 7, tengah-tengahnya berapa? Dapatnya dari mana? Nah Bapak Ibu kejar dapatnya dari mana, sehingga anak-anak bisa menyimpulkan sendiri bahwa nanti pada akhirnya tengah-tengah itu adalah X1 tambah X2 dibagi 2. Gitu Bapak Ibu ya. Jadi saya punya X1 tambah X2 bagi 2, itu menjadi min B per A dibagi 2, menjadi min B per 2A. Boleh Bapak Ibu? Boleh. Yang menarik Bapak Ibu, kalau kasus ini Bapak Ibu, saya punya X1-nya nggak ada, Bapak Ibu. Bapak Ibu. X2-nya nggak ada. Tapi sumbu simetrinya ada, Bapak Ibu.
Kenapa? Karena ini X kuadrat tambah X kan gini. X kuadrat tambah X adalah ini Bapak Ibu ya, berpotongan di 0 dan minus 1. Gini Bapak Ibu. Lalu diangkat dikit-dikit, karena ini ketinggiannya nanti Bapak Ibu bisa buktikan, ini ketinggiannya kurang dari 1. Maka kalau diangkat naik Bapak Ibu, nanti suatu saat menjadi ini, kalau ditambahkan 4, dia naik Bapak Ibu. X1, X2-nya nggak ada. Tapi sumbu simetrinya bisa dapat Bapak Ibu? Kok bisa? Kok bisa? X1, X2-nya nggak ada. Tapi kok Bapak Ibu bisa dapat sumbu simetrinya? Luar biasa sekali kan Bapak Ibu? Karena nanti apa Bapak Ibu? Nanti ada plus akar negatif dikurang akar negatif. Plus ini minus plus kotak, minus kotak. Sehingga hasilnya 0 Bapak Ibu. Mungkin hal ini juga melatar belakangi Bapak Ibu pada akhirnya penemuan bilangan kompleks itu Bapak Ibu nanti ini adalah ketika kasus persamaan pangkat 3 Bapak Ibu. Dia menemukan hal yang sama. Apakah mungkin ini bisa plus sesuatu yang akar negatif, dikurang sesuatu yang akar negatif, nanti pada akhirnya jadi hilang Bapak Ibu. Konsep yang sama Bapak Ibu, penemuan bilangan kompleks. Jadi, apakah ada bilangan yang di luar itu Bapak Ibu? Ada Bapak Ibu ya, contohnya adalah ini. Ada sesuatu tapi ditambahkan jadi hilang Bapak Ibu. Ditambahkan ya, gitu Bapak Ibu ya. Nah, jadi sumbu simetri Bapak Ibu. Nambah sedikit. Ya, boleh Pak. Kalau kita ngobrol yang harus pakai ini. Kalau kita ngobrol yang ini. Kalau kita ngobrol yang persamaan kuadrat itu, teman-temannya betul yang Pak Erik bilang, bagus banget. Jadi kalau saya punya persamaan kuadrat di dalam sumbu koordinat, let's say seperti ini, terus kemudian seperti ini, maka ini adalah X1, X2 gitu ya. Dan ketika kita jumlahkan, kita bagi 2, kita dapat satu persamaan yang seperti ini. Nah, yang anak-anak perlu lihat bahwa ini bukan satu-satunya cara. Ya, ini bukan satu-satunya cara. Dengan kata lain, kita tidak terbatas apakah kurva ini harus memotong sumbu X atau tidak. Kalau misalkan saya punya kasusnya seperti yang Pak Erik bilang tadi seperti ini, ya potong saja dengan sesuatu yang lain di atas. Dan saya akan dapatkan akar yang lain, ya sebut alfa dan beta. Dan ini adalah, kalau ini adalah K, maka saya sebenarnya sedang melihat bukan Fx sama dengan 0, tetapi Fx sama dengan K, yang dia punya akar di sini. Nah, sumbu simetrinya gimana? Tetap sama, karena sumbu simetri itu bilang bahwa garis ini membagi 2 penggal yang ini dengan yang ini sama besar. Jadi selama saya mengambil garis yang tegak lurus dengan garis sumbu simetri itu, selalu akan membagi 2 gitu. Ya. Nah, jadi X1 dan X2-nya tidak mutlak. Nggak harus kita hanya bisa yang kita punya saja. Kalau itunya nggak ada, kita nggak bisa bicara apapun tentang sumbu simetri. No, not at all. Ya, tinggal kita potong dengan sumbu yang lain, garis yang lain gitu. Ya, thank you Pak Erik. Nah, jadi Bapak Ibu, saya juga bagus sekali bahwa saya bisa melihat yang tadi Bapak Ibu, misalkan X kuadrat tambah X ditambah 4 sama dengan 0, saya bisa ubah ini menjadi X kuadrat tambah X sama dengan negatif 4. Artinya apa Bapak Ibu? Saya mau mencari perpotongan antara X kuadrat tambah X dengan negatif 4 yang tidak mempunyai perpotongan. Ya, jadi Bapak Ibu selalu geometrisnya apa Bapak Ibu? Geometrisnya apa? Atau saya bisa melihat ini sebagai permasalahan, mencari permasalahan X kuadrat yang sama dengan negatif X negatif 4. Perpotongan dari X kuadrat dengan negatif X dikurang 4. Nah, ini dengan negatif X tapi dikurang 4, ya nggak ada perpotongan. Ya, bagus sekali ya Bapak Ibu ya. Geometrinya Bapak Ibu, geometri. Nah, setelah ini Bapak Ibu, definisi fungsi Bapak Ibu, standar saja, aturan pengaitan setiap unsur X pada himpunan yang kita sebut domain dengan tepat satu unsur di himpunan lain yang kita sebut temannya domain, kodomain. Sama seperti sinus, temannya sinus, kosinus. Tangan, temannya tangan, kotangan. Sekan, temannya sekan, kosekan. Bapak Ibu ya. Jadi itu kodomain, nanti pada akhirnya ada yang namanya istilah range. Saya pikir ini tidak masalah. Ini ada yang namanya fungsi mutlak, Bapak Ibu, persis sama seperti pendefinisian tadi. Ada yang namanya fungsi bilangan bulat terbesar, pembulatan ke bawah. Nanti kita akan lihat di latihan saja, Bapak Ibu, secara cepat. Nah, Bapak Ibu, operasi fungsi, Bapak Ibu. Operasi fungsi, Bapak Ibu. Nah, operasi fungsi ini menurut saya penting, Bapak Ibu. Menurut saya penting.
Bapak Ibu hati-hati Bapak Ibu. Yang nomor 1, penjumlahan fungsi Bapak Ibu. Yang ruas kiri dan ruas kanan itu berbeda Bapak Ibu. Tapi didefinisikan sebagai sesuatu yang sama. Bapak Ibu bisa melihat perbedaannya antara ruas kiri dengan ruas kanan. Nomor 1, F tambah G dari X itu didefinisikan sebagai Fx ditambah Gx. Bisa dilihat apa bedanya? Hati-hati Bapak Ibu. Di kiri itu kita itu menjumlahkan fungsi. Menjumlahkan aturan Bapak Ibu. Bagaimana cara menjumlahkan aturannya itu? Dengan menjumlahkan titik per titik Bapak Ibu. Untuk setiap X saya jumlahkan. Makanya Bapak Ibu tidak heran ketika saya punya ini Bapak Ibu, X, Y, ini adalah X kuadrat. Lalu Bapak Ibu, saya punya Y sama dengan 1, katakanlah ini adalah Gx-nya, ini adalah Fx-nya Bapak Ibu. Jadi, F tambah G itu seperti apa Bapak Ibu? Setiap titik Bapak Ibu dijumlahkan. Jadi di sini ketinggian 0 tambah ketinggian 1 menjadi ketinggian 1 Bapak Ibu. Ketinggian 1. Di sini ketinggiannya ditambah ketinggian biru. Di sini ditambah ketinggian 1. 1 tambah 1 menjadi 2. Ini ditambah 1 menjadi ini. Bapak Ibu hasilnya seperti itu. Kenapa Bapak Ibu? Karena definisi penjumlahan fungsi itu seperti itu Bapak Ibu. Bagaimana Bapak Ibu menjumlahkan suatu fungsi dan fungsi yang lain? Bapak Ibu jumlahkan per titik Bapak Ibu. Dengan cara yang sama perkalian. Mengalikannya per titik Bapak Ibu. Pembagian dibagi per titik Bapak Ibu. Ya, itu yang harus Bapak Ibu sadari. Yang kanan itu adalah nilai di titik itu ditambahkan, yang kiri itu kamu menjumlahkan aturannya Bapak Ibu ya. Pembagian fungsi seperti itu. Operasi komposisi Bapak Ibu ini adalah operasi yang penting juga. Bapak Ibu nanti akan dilihat di dalam latihan, saya pikir tidak masalah. Nah, jadi setelah ini selesai, saya sudah mempunyai operasi yang lengkap untuk saya nanti bergerak ke yang namanya kalkulus ya, yang nanti akan dibawakan oleh Pak Theo yang mengenai limit. Nah, Bapak Ibu, terakhir Bapak Ibu saya mau masuk ke fungsi trigonometri ya. Bapak Ibu ya, Pak Theo kemarin mengingatkan saya. Bapak Ibu, jadi fungsi trigonometri melalui apa Bapak Ibu? Misalkan, ya, saya mau bicara sin cos Bapak Ibu. Kenapa Bapak Ibu saya bicara nanti pada akhir sin cos? Karena Bapak Ibu sudah tahu menggunakan kesebangunan, nanti hasilnya itu akan tetap Bapak Ibu. Makanya saya mendefinisikan namanya sin alfa, cos alfa, tangen alfa. Nah, kalau alfanya untuk sembarang, nanti saya punya sin x, cos x, tangen x. Dan seperti itu, gitu ya Bapak Ibu ya. Nah yang mau saya highlight adalah mengapa pentingnya, yang ini dulu ya Bapak Ibu ya. Nah, di kalkulus itu kita akan menggunakan satuan radian Bapak Ibu. Radian itu menggunakan panjang busur. Jadi caranya gini Bapak Ibu. Kalau saya punya B yang adalah X, Y, di sini X, Y Bapak Ibu. Saya lakukan Bapak Ibu, saya cari ini Bapak Ibu. Saya buat garis dari 0,0, saya buat lingkarannya Bapak Ibu, ini adalah sudut A, sudut antara sumbu X positif dengan garis OB, ruas garis OB. Lalu saya gambar ininya Bapak Ibu. Nah, yang saya mau lakukan adalah bagaimana mengubah ini ke dalam radian gitu ya Bapak Ibu ya. Maka Bapak Ibu gampang sekali, lalu apa Bapak Ibu, tinggal saya buat lingkaran berjari-jari satu Bapak Ibu. Lingkaran berjari-jari satu. Nanti sudut alfa ini di dalam radian itu apa? Panjang ini Bapak Ibu, panjang busurnya saja. Panjang busurnya saja. Kenapa Bapak Ibu ini penting dilakukan? Mungkin di SMP tidak perlu Bapak Ibu ya. Untuk SMP tidak perlu. Untuk SMA ketika Bapak Ibu mencari limit, Bapak Ibu harus. Kenapa? Bapak Ibu karena nanti sin X dibagi X, oke. Untuk X menuju 0, ini sama dengan berapa Bapak Ibu? Kalau di dalam derajat tidak Bapak Ibu. Bapak Ibu pernah sadar nggak? Kalau di dalam derajat ini nggak 1 loh. Bapak Ibu coba ya Bapak Ibu ya, di Desmos Bapak Ibu
bandingkan nanti menggunakan derajat dengan menggunakan radian, Bapak Ibu. Dan derajat itu Bapak Ibu tidak memungkinkan fungsi komposisi, Bapak Ibu. Apa artinya ini? Sin dari cos X derajat. Loh, ini kan angkanya itu angka perbandingan. Loh, ini bukan derajat. Terus yang dilakukan komposisi apa, Bapak Ibu? Orang satuannya beda kok. Ya Bapak Ibu ya, dari sana kita beralih ke radian, Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu gampang sekali ya, begitu saya punya ini, kalau ini sudutnya alfa, ya ini adalah alfa dikali dengan panjang 1. Yang di fisika dipakai Bapak Ibu. Panjang busur itu kalau jari-jarinya R, panjang busur ini kalau ini dalam radian, maka ini adalah R dikali alfa. Gitu ya Bapak Ibu ya. Sehingga Bapak Ibu ini setengah lingkaran, keliling setengah lingkaran berjari-jari 1, pi ya Bapak Ibu ya, pi. Jadi Bapak Ibu dari panjang dari sini, sudut yang dibentuk, sudut yang ini, sudut yang ini, sudut dari sini ke sini, selalu adalah pi radian Bapak Ibu. Karena selalu dibandingkan dengan yang merah itu Bapak Ibu. Kalau di merah, kalau saya petakan di merah, dia panjangnya itu berapa? Panjangnya. Gitu ya Bapak Ibu ya. Sehingga nanti saya punya di dalam radian. Gitu ya Bapak Ibu ya. Dan begitu di dalam lingkaran berjari-jari 1, nanti saya dengan cepat saya bisa melihat panjang besar ini adalah sinus X, Bapak Ibu. Kenapa? Karena ini adalah depan bagi miring, miringnya adalah 1, sehingga depan bagi 1 adalah depan saja, Bapak Ibu. Oh iya, Bapak Ibu. Sinus alfa. Sinus alfa sama dengan ini, Bapak Ibu. Sehingga Bapak Ibu, kalau mulai dari alfanya 0, Bapak Ibu, sehingga garis hijaunya itu mulai dari 0. Lalu membesar menjadi ini maksimum, lalu mengecil lagi karena ini Bapak Ibu melihat garis ini, Bapak Ibu. Maka kalau begitu di bawah, Bapak Ibu, dia menjadi negatif. Karena garis hijaunya jadi ke bawah, Bapak Ibu. Sehingga nanti kita mendapatkan grafik yang seperti ini, Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu ya. Dengan cara yang sama, cos itu apa, Bapak Ibu? Cos itu hanya menghitung yang ungu, Bapak Ibu. Kenapa? Karena cos alfa itu adalah ungu dibagi dengan 1. Dibagi dengan 1 ya, Bapak Ibu jadi cos alfa ini. Makanya Bapak Ibu ketika 0, dia mulai dari 1. Lalu nanti di sini Bapak Ibu dia menjadi ini. Bapak Ibu jadi ini sin cos Bapak Ibu. Sin cos. Jadi nanti cos itu melihat ini. Nah, jadi di sini Bapak Ibu lihat ini ini. Ininya berapa? Ini horizontal. Jadi makin mendekat ke sini maka ungunya makin kecil Bapak Ibu. Lalu ke sini ungunya jadi negatif. Lalu ke sini menjadi negatif 1 terakhir di sini. Sehingga nanti saya bisa gambarkan seperti ini Bapak Ibu. Bukan hanya itu, Bapak Ibu, bisa dibuktikan Bapak Ibu menggunakan, kalau ini Bapak Ibu saya tarik garis Bapak Ibu yang tegak lurus. Tarik garis yang tegak lurus Bapak Ibu. Dengan kesebangunan Bapak Ibu bisa dibuktikan bahwa ini akan menjadi tangan alfa Bapak Ibu. Ya, dan itu akan menjadi secant alfa, sehingga Bapak Ibu bisa tahu ketika alfanya berubah dari 0 ini, dia akan berubah menjadi apa Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu bisa coba sendiri menggunakan kesebangunan Bapak Ibu. Ya, nanti ada Bapak Ibu modulnya Bapak Ibu mengerjakan juga. Ya, yang ini, nah Bapak Ibu, yang mungkin ini yang terakhir, dengan cara yang sama saya bisa tarik garis itu Bapak Ibu, dan bisa buktikan bahwa AD-nya itu adalah kotangan alfa, dan itunya adalah kosekan alfa. Gitu Bapak Ibu ya. Nah, yang mungkin yang menarik juga Bapak Ibu adalah ini Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu. Bapak Ibu, bagaimana saya menggambar grafik tangan alfa, tangan X Bapak Ibu. Ingat, tangan X itu adalah sin dibagi cos Bapak Ibu. Kalau berdasarkan tadi, bagaimana saya menggambar tangannya? Bagaimana saya tahu tangan? Gampang. Yang dilakukan sin dibagi cos itu apa Bapak Ibu? Sin X dibagi cos X yang saya lakukan apa Bapak Ibu? Bagi per titik Bapak Ibu. Sehingga ini Bapak Ibu di sini 0 dibagi 1, maka tangannya akan menjadi 0. Lalu ini dibagi 0, ini dibagi ini dibagi ini. Nah, di sini Bapak Ibu 1 dibagi sesuatu yang menuju 0. Maka dia akan menjadi tak hingga. Dengan cepat Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu tahu apa yang dimaksud dengan sin X dibagi cos X. Karena dia membagi per titik saja Bapak Ibu. Per titik ketinggiannya berapa langsung dibagikan. Dia akan menuju berapa Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa lakukan yang sama untuk tangan, sekan, kosekan, kotangan Bapak Ibu. Sehingga Bapak Ibu mendapatkan profil lengkapnya. Gitu Bapak Ibu ya. Jadi saya pikir ini adalah bagian terakhir dari prakalkulus Bapak Ibu.
Ya, ada tambahan dari Pak. Yang ini teman-teman ya. Ini menurut saya bagus banget kalau kita ngelihat ini ya. Jadi saya butuh bolpen hitam dan merah. Ini Pak, ini Pak. Ini. Nah, guys. Nggak usah, nggak dipakai. Cuman gini doang gitu. Ya. Nah, saya punya ini nih. Garis ini ya. Yang hitam dan merah gitu kan, seperti itu. Nah, jadi kita bisa mengerti yang tadi Pak Erik bilang tentang pembagian fungsi benar-benar dari geometri ini saja gitu. Ya, ini tangennya nih. Oke? Seperti itu, ya. Kalau garis hitam ini saya perpanjang, dia akan motong di sini ya. Dan ini makanya kenapa tangen di kuadran yang pertama itu akan positif. Nah, get out. What is this? Nah, ini apa yang terjadi sekarang kalau tangannya di sini, kalau titiknya di sini, maka tangan itu akan jadi sama dengan sinus 0. Karena dia motongnya di sini gitu kan? Kurang lebih gitu. Panjangnya 0 nih, panjang ini di sini. Setuju ya? Waktu dia bergerak sedikit ke atas sini, jadi nambah, lihat. Titik potongnya tuh semakin lama semakin jauh ke sana. Makanya nggak heran waktu saya ada di sini, itu nyampe ke tahingga. Ya, jadi tangen kalau saya mendekat sudutnya, mendekat ke pi/2, tetapi dari arah kanan. Kiri. Maka titik potongnya akan ke sana. Lalu apa yang terjadi kalau saya melewati pi/2? Kalau saya melewati pi/2, saya pindah ke sini. Maka yang berpotongan adalah garis yang merah. That's why tangennya negatif. Karena ada di sebelah kiri sini. Seakan-akan yang berpotongan tuh yang garis yang kiri ini gitu. Dan akan datang dari minus tahingga. Jadi benar ya, tangen seperti itu kelakuannya ya. Kalau saya punya kelakuan kayak anak nakal ya. Ini gini kan? Ya, dia akan bergerak dari 0, saya akan punya di sini pi/2. Dia akan menuju ke sana, tapi kalau saya datang dari sini, dia justru datang dari sini. Karena asalnya itu susah megang bolpennya. Nah, gini, asalnya tuh gini. Salah. Yang merah yang berpotongan gitu di sini. Ya? Kelihatan? Ya? Ngerti ya teman-teman ya? Jadi bayangkan ada garis yang ke sana tuh. Tuh. Dan dia akan menuju ke sana. Lalu bagaimana kalau sudutnya ada di kuadran 3? Lihat, dia memang berpotongan dengan sumbu X yang negatif, tapi yang mau memotong tuh tangan hitam. Makanya tetap positif. Karena yang memotongnya tangan yang hitam gitu. Kalau saya balik di kuadran 4, ada di sini. Maka yang memotong sumbu X tangan merah. Jadi saya tahu di kuadran 1 tangan itu positif. Di kuadran 2 tangan itu negatif, di sini positif lagi, di sini negatif. Benar nggak sih itu? Benar ya? Kayak gitu. Semuanya ada di dalam gambar ini. Gitu. Ngerti ya teman-teman ya? Dan menurut saya itu jauh, itu jadi kita nggak usah bicara 1 dibagi 0. Ya. Jadi bagi 0 itu Pak? Ya. Sesuatu yang menuju 0. Nah gitu, ya kan? Tapi di atasnya 1 Pak Erik. Harusnya sesuatu yang menuju 1, dibagi 1 menuju 0 gitu. Jadi benar-benar bahwa ketika saya mendekat ke sumbu sana, si titik potong ini digeser ke sana, no wonder panjangnya jadi tahingga. Jadi besar sekali gitu. Ngerti ya teman-teman ya? Menurut saya geometri itu penting banget Ya, waktu kita ngerti geometri dari problemnya, itu akan sangat menolong. Sedikit penekanan khusus ya. Tadi gambar yang lingkarannya banyak yang Pak Erik punya. Nah ini ya. Jadi lingkarannya kita bisa gambar banyak sekali di sini kan. Ya enggak? Yang menyatakan sudut yang sama gitu. Nah tekankan kepada anak-anak bahwa kemudian kita memilih 1 buah lingkaran yang merah itu. Yang jari-jarinya 1. Gitu. Itu yang kita pakai sebagai acuan. Lalu jangan lupa tekankan bahwa 180 derajat itu sebanding dengan pi. Tetapi tidak sama. Oke? Itu penting banget. Karena di ITB saya masih sering ketemu. Berapa pi? 180 derajat.
Ya enggak? Wah, haram banget itu. Kalau pi itu 180 derajat, berarti luas lingkaran itu 180 derajat dikali R kuadrat. Kan enggak gitu. Ngerti ya? Jadi mereka hanya sebanding bahwa sudut yang dinyatakan, panjang busur yang dinyatakan oleh itu, oleh sudut 180 derajat itu sama dengan pi itu sendiri gitu. Tidak pernah sama benar-benar gitu. Ya, itu penting banget di situ. Nah, kenapa tadi selain komposisi itu, sinus X per X itu nggak akan bisa kita buktikan kecuali kita menuliskannya di dalam radian. Kalau kita bekerja dalam radian, kita akan punya penjelasan yang sangat jelas mengapa itu harus seperti itu. Ya, gitu aja sih Pak Erik. Thank you. Ya Bapak Ibu, saatnya untuk work Bapak Ibu. Bapak Ibu. Shopnya setelah ini Pak. Bapak Ibu, ke email Bapak Ibu sudah dikirimkan mengenai soal-soal yang perlu dilatih Bapak Ibu. Mari kita berlatih selama 1 jam ini. Silakan Bapak Ibu, silakan. Nanti akan ada Pak Theo, ada Pak Yudi, ada Pak Rizal, dan mungkin teman-teman S2PM yang mungkin mau membantu ya. Untuk Bapak Ibu yang bergabung lewat Zoom, bisa ikut mengerjakan latihan dari Pak Erik. Ini waktunya sampai 11.30 ya Bapak Ibu. Untuk materinya nanti akan dikirimkan oleh panitia. Materi dari Pak. Udah dikirim lewat email Bapak Ibu. Jadi untuk melihat aksioma tadi atau materi dari Pak Erik bisa dicek email masing-masing sudah dikirimkan oleh panitia. Sama soalnya juga. Saya punya 0 dan saya sudah letakkan dia di dalam garis bilangan ini. Maka semua yang ada di sini itu kita sebut bilangan positif dan semua yang kita sebut negatif itu yang ada di sebelah kanan gitu. Nah, kemudian kita punya bilangan, let's say sebuah bilangan real di sini, A. Oke? Nah, kata aksioma yang diperlihatkan oleh Pak Erik adalah apa? Bahwa bilangan A ini mempunyai sebuah inverse penjumlahan, yaitu apa yang disebut minus A. Siapa dia? Sesuatu yang kalau saya jumlahkan dengan A, hasilnya adalah 0. Nah, pertanyaannya sekarang kalau saya mau tempatkan dia di garis bilangan, itu yang mana? Pada dasarnya, itu adalah ini. Siapa dia? Dia adalah min 1 dikali dengan A. Nah, memang ini buktinya lumayan. Bahwa ini dia benda yang sama gitu, seperti itu. Gitu ya. Tetapi teman-teman anak-anak tuh perlu melihat ini sebagai sebuah bukan sesuatu yang datang dari langit gitu. Enggak, tapi dia adalah seperti ini. Dan dia juga perlu melihat bahwa kalau saya punya minus A seperti ini, saya bisa jumlahkan dia dengan inverse dari ini. Ya, inverse dari ini tuh siapa? Inverse dari ini tuh sebenarnya adalah minus dari minus A. Ya. Ini sebenarnya inverse dari si A ini. Yang kalau saya jumlahkan, dia hasilnya harus 0. Nah, kemudian saya mulai berpikir, oke, siapa di antara mereka semua di sini yang kalau saya jumlahkan dengan minus A, hasilnya akan 0. Oh, saya tahu dia adalah ini. Karena perkalian kan komutatif tuh. Ya, ini sama dengan 0. Nah, karena inverse itu unik, inverse-nya ini, inverse-nya ini, maka ini mesti sama. Dengan kata lain, kalau saya hitung minus atau saya ambil inverse itu 2 kali, saya akan kembali ke benda yang sama. Gitu, dapat seperti itu. Ya, dan dari situlah muncul aksioma tercela, yaitu min kali min plus. Ya, ini aksioma tercela sekali ini teman-teman ya. Kayak gitu. Ya, min kali min itu bukan plus tapi dalam. Manggil kan itu min kali min. Dalam gitu. Gitu. Ngerti ya, teman-teman ya? Prosesnya itu. Makanya kenapa penting banget mengenali ini gitu. Tadi Pak Erik juga udah sempat nyebut tentang bilangan kompleks ya. Ada teman-teman yang dari Uninus tadi, dosen di Uninus. Nah, itu kan dosen kalkulus doang atau ada matematika teknik juga? Kalau saya biasanya Bukan?
perkaliannya atau apa? Dosennya kalkulus Jadi atau biasanya gini. matematika? Oh bukan. Oh, 1 dikali 4 ini oh udah bukan anak-anak dosen. udah tahu. Oke. Ya kalau gitu irrelevan. Saya Tapi turun gradiennya. menarik ya. Jadi ada satu kelompok bilangan. Jadi kan awalnya kita punya bilangan bulat tuh. Bilangan bulat itu kemudian kita punya masalah karena ada beberapa persamaan yang nggak punya solusi di bilangan bulat. Turun, Lalu kita 22, create bilangan rasional. Lalu -2 dikali Kemudian bilangan 0. rasional itu kita kembangkan lagi jadi bilangan real. Bagaimana Nah, kalau di bilangan -2 real dikali dengan -1? beberapa Ini persamaan kan kuadrat tuh polanya nggak punya juga solusi. Jadi Ya, kita naik. buat jadi bilangan Dia akan jadi kompleks 2. gitu. Ya. Nah, yang menarik di Ini sini mungkin apa? yang Semua paling bilangan sederhana real untuk itu anak dapat saya SMP letakkan di bisa. dalam Betul. garis Tapi bilangan. kalau membuktikan Dan secara analisis perkalian ya, itu susah pada dia bicara. dasarnya adalah Iya aja. Jadi moving anak-anak that punya way pola gitu. or moving that way. Begitu saya punya kompleks, saya punya bilangan yang 2 dimensi. Jadi selain perkalian itu going up and down, tapi juga ada rotasi di situ. Makanya kenapa bilangan kompleks itu menarik banget, teman-teman. Ya, seru itu. Dan membuktikan itu Pak, sin dari X tambah Y Ya. menjadi sin cos tambah cosin di kompleks itu aduh. Walaupun menurut saya yang pakai aljabarnya juga penting sih. Seru itu. Dikali, dikurang, ditambah, dibagi, boleh kan? Tergantung. Kalau ditambah kurang sih nggak masalah ya. Kalau dikali atau dibagi itu harus hati-hati. Dikali dengan 0 berbahaya, dibagi dengan 0 apalagi. Ya. Kalau kita kali dengan 0 boleh nggak teman-teman? Mengalihkan sebuah persamaan dengan 0. Nggak boleh ya? Kenapa? Oh, bagus kan? Hah? Bagus kan? Iya, ya. Masih ingat nggak soal-soal identitas trigonometri yang setengah mati? Membuat ruas kiri sama dengan ruas kanan kan? Kali 0 kiri kanan. 0 sama dengan 0 kan? Kiri sama dengan kanan nggak? Problem solve. Sayangnya kalau kayak gitu nilai juga ikut dikali 0 ya. Ya, jadi perkalian dengan 0 itu karena apa? Bukan tidak boleh, tapi tidak memberikan hasil apapun. Karena ruas kiri akan sama dengan ruas kanan, 0. Tapi X-nya semua hilang. Kalau aja Bapak mengharapkan kemalkan dengan 0, haram juga. Berbeda keharaman, Pak. Gitu. Ya, kalau membagi dengan 0 itu memang nggak boleh karena sangat berbahaya. Gitu. Ya. Contoh yang saya paling sering pakai kalau membagi dengan 0 tuh nggak boleh adalah ini ya. Kalau saya punya 0, itu sama dengan 0 kan? Kalau saya kali dengan 3, masih benar nggak? Masih benar ya? Oke. Hah? Kalau saya, nggak boleh, harus di sini ya? Oh iya. Kalau 0 itu sama dengan 0 gitu kan? Kalau saya kali dengan 3, masih benar nggak? Masih. Kalau saya kali dengan 7, masih benar nggak? Nah, kalau saya coret 0-nya celaka kan? Ingat, mencoret itu artinya membagi dengan 0 gitu. Ya, karena jadi saya akan dapatkan 3 sama dengan 7 gitu. Yang adalah sebuah keabsurdan. Makanya kenapa membagi dengan 0 itu nggak boleh gitu. Ya, yang tadi Pak Erik katakan sebagai kekacauan di dunia persilatan. Karena semua bilangan akan sama dengan 0. Sesi dari Pak Erik sudah selesai. Nanti kita ketemu lagi di sesi selanjutnya yaitu materi limit.